Bitua, berani-beraninya kau membiusku? Aku Han Sheng akan membuatmu menurut. Kau, Sudah terkena bubuk pemikat, meskipun biasanya kau kuat menahan diri, pada akhirnya tetap akan berubah menjadi wanita yang kehilangan kendali dan berada di bawah kuasaku. Masih berdiri saja. Nyonya Wang si tukang peras, apa maumu? Dari mana munculnya pengemis busuk ini? Berani-beraninya merusak urusanku. Hei, Kalian berdua mau kemana? Aku tebas kalian. Kayaknya itu bukan manusia, cepat, lari. Tuan muda ada apa? Tidak apa-apa. Kejar mereka, bunuh keduanya. Baik, aku sudah hampir tidak kuat. tahan sedikit lagi. Aku segera menetralisir racunnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini di jalan raya, tahu? hanya jika kau menikahinya, kalian berdua melakukan kultivasi yin yang bersama, baru bisa menghapuskan dendam 9 kehidupan kalian dan mempertahankan nyawa kalian. Kau sudah sadar? Bajingan, apa yang sudah kau lakukan padaku? Aku bunuh kau. Hah? Kenapa kekuatanku baru pulih satu bagian saja? Bajingan, lepaskan. Aku bisa melepaskanmu, tapi bisakah kau tidak seenaknya menyentuhku seperti kemarin? Brengsek, kau melakukan hal seperti itu padaku? Masih berani bicara begitu? Lepaskan. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa dendam di tubuhnya bukan berkurang, malah semakin pekat? Kalau dendam sebesar ini meledak, kalau begini, seluruh kota Haicheng akan tamat. Lepaskan. Jangan-jangan. Apa? Pingsan lagi? Lepaskan. Kenapa kamu masih mengikutiku? Bagaimanapun juga, sebagai seorang pria, aku memang mengambil keuntungan darimu tadi malam, tapi sebagai gantinya, aku bisa menyembuhkan kakekmu. Tentu saja, setelah dia sembuh, kita saling bebas, tidak berhutang apapun lagi, dan setelah itu, jalan kita berbeda, masing-masing pergi sendiri. Baik, aku setuju. Bocah nakal, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa aura dendam 9 kehidupan ini tiba-tiba makin kuat? Aku bahkan merasakannya dari Gunung Longhu. Apa? Makin parah lagi? Bukankah Anda bilang, setelah aku melakukan kultivasi ganda dengan perempuan sial ini, aku bisa memulihkan kekuatan setengah immortalku? Kenapa sampai sekarang belum pulih? Belum pulih? Bocah. Jangan bilang setelah memaksa dia kamu malah lepas tangan. Awal, kurang lebih begitu. Dengar ya, bocah kurang ajar, kamu harus memperlakukan gadis ini seperti merawat leluhurmu sendiri. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Dalam 5 hari, kamu harus meredakan aura dendamnya. Ingat baik-baik, bokah bau, ini sangat penting. Kalau tidak, nyawa puluhan juta orang di Haicheng dan Longhushan, termasuk kamu, akan semuanya mati. Jiang Heng, kenapa kamu baru datang sekarang? Bukankah kamu bilang bisa menyembuhkan kakekku? Cepat! Apa sebenarnya mantra ini? Kamu yakin kakekmu sakit jantung? Aku juga tidak tahu. Sebulan terakhir ini, kakek selalu pingsan tanpa alasan. Sudah banyak tabib dan dokter terkenal yang datang, dikatakan bahwa ini adalah masalah jantung. Hanya pil huasin milik keluarga Liu yang bisa menyelamatkannya. Kau perempuan sialan, benar-benar bodoh sekali. Sudah be orang jebak masih tidak sadar. Kakek, kakek, apa yang kau lakukan pada kakekku? Kakek, Fang Qingyu, kami baru keluar sebentar. Kenapa tiba-tiba kakek memuntahkan darah? Apa yang sudah kau lakukan? Aku? Siapa dia? namaku Jiang Heng. Darah yang dimuntahkan beliau barusan adalah darah beku di dalam tubuhnya, dan itu justru baik untuknya. Li Pei, hebat sekali kau. Fang Qingyu. Meski kau terburu-buru ingin merebut kekuasaan, tidak perlu menggunakan cara rendah seperti ini untuk Hairen. Rebut kekuasaan? Apa urusan kutukan ini ada hubungannya dengan bocah ini? Bukan begitu, Bu. Xiao Jun, dengarkan dulu penjelasanku.
Dialah yang kupanggil untuk mengobati kakek. Banyak tabib terkenal pun tak sanggup menangani penyakit kakek. Dan kau malah memanggil orang seperti ini untuk mengobati kakek? Tidak bisakah kau pergi? Lagi pula semua orang di Haicheng tahu, penyakit kakek hanya bisa ditolong oleh pil huosin keluarga Liu. Dan keluarga Liu sudah menyatakan sejak lama, selama kau bersedia menikahi dia, mereka akan memberikan pil huosin itu padamu. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan kakek, kenapa kau terus menolak sampai sekarang? Siapa bilang penyakit Tuan Fang hanya bisa disembuhkan oleh pil Huoshin? Apa? Maksudmu, bokah lemah seperti kau bisa menyembuhkan ayahku? Betul. Kalau aku turun tangan, satu orang setara dua. Menyelamatkan nyawa itu urusan mudah bagiku. Omong kosong lagi. Jangan kira aku tidak tahu asal-usul sampah sepertimu. Sebenarnya dia itu siapa? Dia itu cuma sampah yang kebetulan beruntung. Dan soal apa yang terjadi kemarin antara kalian berdua, jangan kira aku tidak tahu. Bu, dengarkan dulu penjelasanku. Diam, jangan bicara. Xiaojun, apa sebenarnya yang dilakukan kakakmu kemarin? Kemarin, keluarga Liu bahkan menawarkan pil huosin terlebih dulu, tapi dia malah ingin mengambil semua kekuasaan sendiri dan bersekongkol dengan si Jiang ini untuk menghancurkan pil huosin itu. Tuan muda Liu berusaha menghentikannya, tapi semuanya malah dipukul olehnya. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Apa? Fang Qingyu, apa benar yang dikatakan adikmu? Bu, Liu Bing itu sama sekali tidak berniat memberikan pil huosin pada kita. Jangan sampai tertipu olehnya, ya? Masih berani ngeles juga. Berani bilang Tuan muda Liu bukan kamu yang pukul? Kamu bagus sekali, Fang Qingyu. Kakekmu sudah nyaris tak tertolong. Kamu tidak mau mencari cara menyelamatkan saja, sudah cukup buruk. Sekarang malah menghalangi orang lain menolong kakekmu. Kamu ini, apa sebenarnya maumu? Ada apa dengan kakek? Ini semua akibat ulahmu. Kalau tidak segera ditangani, kakek akan benar-benar tak tertolong. Xiaojun, cepat panggil Dr. Chang. Baik ya, segera. Jiang Heng, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu bilang bisa menyembuhkan penyakit kakekku? Jangan panik, tunggu sebentar lagi. Aku ingin lihat sendiri, apalagi makhluk aneh yang akan muncul. Anak muda, aku tidak peduli. Siapa kamu? Kalau sampai terjadi sesuatu pada ayahku, jangan harap bisa keluar dari Haicheng hidup-hidup. Bu, dokternya sudah datang. Dr. Chang, Pemurni kutukan bekerja sama dengan orang luar untuk menyerang kakek Qin, lalu memakai dalih obat penawar untuk memaksa kakakku menikah demi merebut seluruh kekuasaan. Anak ini benar-benar penuh perhitungan. Tapi demi puluhan juta warga Haicheng, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Kalian ini benar-benar siapapun berani menyentuh tetua keluarga. Dr. Chang, tolong periksa beliau dulu. Dr. Chang, bagaimana kondisi kakek saya? Bukan salah tindakan penjaruman. Penyakit beliau kembali memburuk. Jika tidak meminum pil Huoshin dalam sehari, bahkan dewa pun sulit menolongnya. Abah, Kau pembunuh. Keluarga Fang tidak membutuhkanmu. kakek sudah sekarat sekarang. Puaskah kamu? Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sungguh ingin menyelamatkan kakek. Jiang Heng, apa sebenarnya yang terjadi? Pelaku sebenarnya sudah muncul. Sekarang saatnya aku menunjukkan kemampuan. Dalam 3 menit, Tuan Fang akan sadar. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Semua kutukan dalam tubuhnya sudah ditarik keluar. Bagaimana mungkin? Duward. Tidak boleh. Orang tua itu tidak boleh bangun. Asap hitam itu adalah ki hidup Tuan Fang. Ki hidupnya sedang terlepas. Jika dibiarkan, ia akan mati dalam 1 menit lagi. Lepaskan. Jangan buang waktu lagi. Jika terus ditunda, bahkan jika pil Huosin didapatkan, sudah tidak ada gunanya. Baik. Bu, lihatlah. Apa ini? Ini surat pernikahan dari keluarga Liu untuk Qingyu. Benar. Selama Fang Qingyu atau kakekku menandatangani cap tangan, surat nikah ini langsung berlaku. Saat itu, keluarga Liu akan mengirim pil Huoshin sebagai mas kawin ke keluarga kami. Benarkah? Benar. Waduh, kalau begitu tunggu apa lagi? Qingyu, cepat kemari. Tekan kap tanganmu. Aku tidak mau menekannya. Bu, tidak apa-apa. Kalau kakakku tidak mau menekannya, biar kakek yang tekan. Hasilnya sama saja. Benar, perintah orang tua. Dan kata Mak Comblang, kakekmu adalah kepala keluarga.
Jadi kap tangan tetap sah. Bu, sepertinya kakek mau bangun. Jangan tekan, jangan. Sialan kau. Satu kota Haicheng bisa celaka karenamu. Bajingan, kau masih berani main tangan? Kau kira orang tua itu sudah mau mati. Jangan lepaskan dia. Malam panjang banyak perubahan. Baik, baik. Cepat kirim surat pernikahan itu ke keluarga Liu. Cepat. Baik, Asal wanita ini dinikahkan keluar, keluarga Fang akan sepenuhnya ada di bawah kendaliku. hei perempuan. Berhenti meledak-ledak begitu. Warga Haicheng tidak kuat menanggungnya. Apa yang kau bilang? Aku bilang kalian semua bajingan. Siapapun bisa kalian ganggu, tapi justru memilih ganggu perempuan sial ini. Sekarang bagus, ayo kita semua tanggung akibatnya. Apa maksudmu? Maksudku, kau tidak tahu. Kalau kakekmu bukan kena penyakit jantung, dia itu terkena kutukan. Kena kutukan? Benar. Mi, Ken Fei. Dia bahkan bisa melihat kutukan yang kupasang. Kena kutukan? Jangan mengucapkan omong kosong menyesatkan orang. Orang, pukul sampai rontok semua gigi bocah sok sakti ini, kabut juga lidahnya, biar dia tidak bisa bicara lagi. Kakek? Kakek? Kalau ia memuntahkan darah hitam itu, barulah penyakitnya benar-benar sembuh. Omong kosong. Tuan Fang, lakukan. Kenapa masih bengong? Cepat lakukan. Ya, Tunggu. Menurutku apa yang Jiang He bilang masuk akal? Kalau tidak, kenapa kakek sampai memuntahkan darah hitam? sekarang pun kamu masih membelanya. Kamulah orangnya yang memanfaatkan dia untuk mencelakai ayah. Bu, kakakku memang keras kepala. Lebih baik bawa dia ke kamar dulu. Dan kunci. Kakak, bawa dia kembali ke kamar. Jangan biarkan dia keluar selangkah pun. Pergi. Jangan sentuh aku. Berani coba? Siapa yang berani? Kalian ini, semakin terpojok, makin konyol saja. Benar-benar rendahan. Anak kecil, jangan asal menuduh. Kenapa? Aku hanya bilang kalian panik lalu kalap. Kenapa kamu yang marah? Atau kamu merasa itu tentangmu? Berani sekali kamu. Syukurlah. Kakek, Anda sudah sadar. Kakek, Bagaimana perasaan Anda? aku masih oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ribut sekali? Jangan-jangan... Nyonya, ini bukan polis sungguhan. Ini hanya kilas hidup sebelum ajal. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pil Hosin. Dan belum kembali. Untuk saat ini, hanya ada satu cara. Biarkan tuan-tua tidur dulu, sambil menunggu Hoshinan. Kalau tidak, setelah masa terakhir ini lewat, takkan ada cara untuk menyelamatkannya. Begado so. Kamu bisa teknik jarum terbang? Kau benar-benar menguasai jarum terbang. Teknik jarum terbang diciptakan leluhur guruku. Tentu saja aku bisa. Tapi kamu itu, ilmu recehmu itu belajar dari mana? Dr. Chang, guru akan mengatasinya. Berani sekali kau menyerang di depan ibuku. Aku kembalikan padamu. Sampah. Sampah. Fang Jun, aku yang jelas-jelas menyelamatkan kakekmu, kau malah mau menyerangku? Apa sebenarnya niatmu? Omong kosong. Fang Jun, Berhenti! Kakek, aku masih hidup. Seluruh keluarga Fang Jun, Kristo, beraninya kamu. Fang Jun, beraninya kamu. bukan begitu kakek. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Betul itu, Ayah. Anak ini muncul dari mana? Si Fang Qingyu ini berani sekali membawa seseorang untuk mengobatimu. Diam, Xiao Yujiang. Barusan aku sadar samar-samar bahwa aku sebenarnya tidak sakit, tapi terkena kutukan. Benar? Kutukan itu, dialah yang menimpakan padamu. Aku tidak. Aku tak punya alasan untuk menyakitimu. Aku bersumpah, kalau aku benar-benar menyakitimu, biarlah aku disambar petir. Dan tidak ada bukti langsung bahwa itu ulah Dr. Chang, jadi tidak boleh sembarangan menjatuhkan hukuman padanya. Aku punya buktinya. Silakan lihat. Apa ini? Ini adalah cacing kutukan hidup. Jika cacing kutukan ini dilukai, orang yang menebar kutukan akan terkena balikannya. Berhenti. Siang dijaga, malam dijaga, tapi maling dalam rumah paling sulit dijaga. Chang Feng, aku tanya kamu, siapa yang menyuruhmu? Kalau aku dibongkar, aku habis. Bajingan, keluarga Fang tidak pernah memperlakukanmu buruk, tapi kamu berani mencelakai kakekku. Fang Jun, apa kau sedang terburu-buru membunuh orang untuk menutup mulut? Tidak. Aku hanya terlalu takut. Kakek, jangan dengarkan orang luar ini yang hanya memprovokasi.
Sudah cukup. Bawa dia pergi. Kakek, tolong jaga kesehatanmu baik-baik dulu. Aku pamit dulu. Tunggu dulu. Anak muda Jiang ini sudah menyelamatkan nyawaku. Masa keluarga Fang tidak menunjukkan rasa terima kasih? Tentu saja, budi penyelamat nyawa harus dibalas dengan sesuatu yang setimpal. Aku akan menjodohkan cucuku King Yu denganmu. Nah, kamu mau atau tidak? Kakek, aku tidak mau. King Yu, kenapa kamu tidak mau dengar kata kakek? Kakek, meski Jiang He memang menyelamatkanmu, aku sangat berterima kasih padanya, tapi aku tidak mencintainya. Bagaimana kamu tahu kamu tidak mencintainya? Kakek, aku baru bertemu dia hari ini. Mana mungkin langsung mencintainya. King Yu, dengarkan kata kakek. Kakek tidak akan menjerumuskanmu. Ayah, apa ayah sudah bingung? Keluarga Fang di Haicheng itu, keluarga kelas atas. Mana bisa kita menikahkan putri kita dengan orang kecil seperti dia? Anak muda Jiang, dia adalah murid seorang ahli seperti dewa. Dia menguasai ilmu yang luar biasa. Dan rupanya pun tampan dan berkarisma. Sudah lebih dari cukup untuk pantas bagi putri utama keluarga Fang. Ayah, Qing Yu sendiri tidak mau. Jadi jangan memaksanya. Kalau tidak, lebih baik urusan ini dibatalkan. Jiang He, bukankah kamu menyukai Su? Katakan saja, sebutkan harganya. Berapa yang kamu inginkan? Kenapa kalian semua tidak mau mendengarkan aku? Tuan Fang, tolong ulurkan tanganmu pada saya. Tuan Fang, sudah saya bilang tadi, tubuh Anda masih sangat lemah. Jangan sampai marah. Anak muda Jiang, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu bersedia atau tidak? Aku bersedia. Kodok bermimpi makan daging angsa. Jiang He, jangan pikir, hanya karena kamu menyelamatkan kakekku, aku akan menyukaimu. Seakan-akan aku yang jatuh cinta padamu duluan. Kalau begitu begini saja. Menikahlah denganku selama 3 bulan, lalu kita langsung cerai. Kalau begitu begini saja. Menikahlah denganku selama 3 bulan, lalu kita langsung cerai. Jiang He, apa kamu berniat mengincar harta keluarga Fang? Siapa yang mau mengincar harta keluarga Fang? Apa hubungannya harta keluarga Fang dengan aku? Begini saja. Keluarga Fang kalian kasih aku, apa itu namanya, 120 juta sebagai biaya pengobatan. Aku kasih kamu 30 juta, tapi ada 3 syarat. Pertama, kamu tidak boleh memakai status suamiku untuk pamer atau menipu siapapun. Kedua, begitu 3 bulan berakhir, kita harus langsung cerai. Tidak boleh ditunda. Ketiga, kamu tidak boleh menyentuhku. Oke, setuju. Setelah kutukan ini dipecahkan, dan urusanku dengan wanita ini selesai, gue bisa bawa 30 juta dan hidup bebas. Baik, pertunangan sudah ding. Kamu dulu, ajak Jiang He jalan-jalan dan belanja. Kakek ini akan beristirahat dulu. Kakek, Fang Jun, begini caramu mengurus sesuatu. Kak Bin, ini bukan salahku. Kalau aku tidak bereaksi cepat, Chang Feng pasti sudah membocorkan semuanya. Keluarga Liu kami sudah menerima surat pernikahan. Kalau Fang Xingyu tidak menikah, itu berarti menampar muka keluarga Liu. Dan kamu sanggup menanggung amarah keluarga Liu. Kak Bin, aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Fang Jun, kalau kamu tidak bisa membantuku menikahi kakakmu, maka posisi kepala keluarga Fang tidak akan pernah jadi milikmu. Mengerti? Kak Bin, bagaimanapun, surat pernikahan sudah ada di tanganmu. Kalau tidak, sekalian saja kita buat semuanya jadi kenyataan. bisakah kamu jangan mengikuti aku? Siapa yang mengikuti kamu? Itu Tuan Fang yang menyuruhku menemanimu jalan-jalan. Apa yang mau dilihat? Kita jalan masing-masing saja. Kalau nanti kakek bertanya, jangan sampai keceplosan. Tidak bisa. Aku orangnya jujur, tidak bisa berbohong. Kenapa sih kamu begitu tidak tahu malu? Ku beritahu kamu, meskipun kamu pernah menyelamatkanku, tapi aku tidak suka kamu. Benar-benar tidak suka. Kamu tidak suka aku, tidak apa-apa. Tapi kamu tetap harus menikah denganku. Kamu memang benar-benar bajingan. Betul, aku memang bajingan. Tapi bajingan ini, di mata kakekmu, adalah murid seorang sesepuh sakti yang menguasai ilmu istimewa dan juga tampan. Tidak tahu malu sama sekali. Sudah? Mau ajak aku kemana? Kalau begitu, belikan aku secangkir kopi dulu. Kenapa? Kamu ini tunanganku sekarang? Masa secangkir kopi saja kamu tidak rela? Baiklah, tunggu di sini. Apa aku sebegitu tidak disukai? Begitu 3 bulan berlalu, begitu aku dapat uang, langsung kuputuskan dia. Liu Bin, lepaskan aku. Fang Qingyu, bagaimana kalau kita menikah dulu karena keadaan?
Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Liu Bin, coba saja. Kalau berani sentuh aku. Surat nikah ini ada cap tangan kepala keluarga Fang. Begitu semuanya sudah jadi kenyataan, kalian mau tidak mau harus menerima aku sebagai menantu. Liu Bin, kalau berani sentuh aku, kakekku tidak akan melepaskanmu. Surat nikah ada di tanganku. Keluarga Fang kalian sepertinya memang tak punya alasan yang kuat. Jangan melawan lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Sialan, berani-beraninya menendangku. Tahan dia semuanya. Di Haicheng ini, belum pernah ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Apa ini? Masih dijual semahal ini? Apa sih yang enak? Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Tuan, ini tempat umum. Harap jaga sikap Anda. Beichan, ada sesuatu yang dicampurkan ke dalamnya. Tuan, kopi kami tidak mengandung bahan tambahan apapun. Omong kosong, kalau kalian tidak mencampurkan sesuatu ke dalamnya, bagaimana mungkin aku akan... Apa? Ada yang mengalami sesuatu? Rasanya tidak enak. Gerah ya, biarkan abang membantumu. Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa aku? Aku tunangannya. Kamulah yang terus merusak rencanaku. Anak muda, ku beri saran. Angkat kaki dari Haicheng, maka masih bisa kusisakan nyawamu. Kalau aku tidak pergi, Cari mati kau. Seret dia keluar. Habisi dia. 2 sampah itu, baru ditusuk sedikit saja, sudah menjerit. yang kutusuk itu titik sakit mereka. Mau coba sendiri? Tunggu. Jiang He, kita berdua tidak punya dendam. Aku bisa memberimu uang yang cukup untuk hidup santai seumur hidup. Kenapa harus memusuhiku? Mengikat tunanganku di ranjang, lalu pikir bisa selesai hanya dengan uang? Hanya kerana kata-kata orang tua itu? Dia langsung jadi wanitamu? Lihat diri sendiri dulu. Hei, kalau aku tak pantas, apa kamu pantas? Jiang He, saya sudah dengar kabarnya. Katanya kalian berdua cuma menikah palsu. Dia kasih kamu 30 juta. Aku bisa kasih 50 juta. Ambil uang ini, lalu pergi dari Haicheng. Bagaimana? Meskipun cuma pasangan di atas kertas, aku tetap tidak mau dipasangin topi seperti itu. 3 bulan ini dia adalah wanita milikku. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan tetap kena 1 tusukan dariku. Kenapa tidak cari tahu dulu siapa keluarga Liu di Haicheng? Demi seorang wanita, apa itu benar-benar sepadan? Kamu ngancamku? Jiang He, kalau kau berani menusukku sekali saja, keluarga Liu pasti membalas 100 kali lipat. Saat itu kau mungkin akan berubah jadi landak penuh duri. Aku buat kau jadi landak duluan. Kalian 2 pecundang, bangun dan habisi dia untukku. Kah kamu mau apa? Aku selalu melakukan apa yang kukatakan, dan aku bilang akan membuatmu jadi landak. Gatal, kau ambil. Bagaimana? Jadi landak rasanya enak, sakit, gatal, kebas semua rasa itu kau alami lengkap. Sudah bang. Dasar tidak tahu malu. Kalian berdua, bawa orang itu dan enyah. King Yu, kamu tidak apa-apa. Hei, jangan jatuh. Bertahanlah. Akan aku bantu dengan jarumku. Mana jarumku? Habis semua. Semuanya menancap di si landak tadi. Aduh. Jiang He, dasar kau binatang. Profesor Chen tidak akan menyentuhku. Akan kubunuh kau. Lepaskan aku. Aku bisa melepaskanmu, asal kau jangan seenaknya menyentuhku. Dasar bajingan. Kau sudah menyentuhku. Masih berani bilang begitu? Lepaskan aku. Setelah kupikir-pikir, aku menikah denganmu, bahkan aku sudah kehilangan kehormatanku, putus darimu nanti harus ada ganti rugi. Kau tak tahu malu? Aku akan beritahu kakek. Itu bakal membuatmu wandan. Apa yang mau Yamingnya? Joe, tidak sampai begitu kan? Kakek, kenapa kakek ada di sini? Cepat bantu aku hajar bajingan ini. Aku sudah datang sejak tadi.
Maaf mengganggu kalian. Pasangan muda, aku tadi menunggu di ambang pintu. Jiranitsai, kenapa tidak menghentikannya? Membiarkan dia menghancurkan aku begini. Qingyu, Jiang He itu bukan merusakmu, dia justru menyelamatkanmu. Benar. Masa? Aku tega membiarkanmu mati terbakar nafsu. Aku ini dokter. Mana mungkin aku diam saja lihat orang mati? Kau benar-benar brengsek, sampah masyarakat. Qingyu, semuanya sudah aku selidiki. Yang meracunimu itu Liu Bin, dialah sampahnya. Kalau Jiang He tidak datang tepat waktu, kamu benar-benar akan celaka. Kakek, kenapa malah membelanya? Sudah. Kalian berdua ini ribut di satu sisi ranjang, baikan di sisi lain. Aku orang tua ini tak perlu mengganggu lagi. Si bajingan Liu Bin itu, lihat saja nanti bagaimana aku mengurusnya. Baiklah, aku tak mengganggu lagi. Aku pergi dulu. Hei, Sudah melunak ya? Bisakah kamu berhenti mengikutiku sekarang? Aku tidak mau melihatmu. Tidak bisa. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, aku juga akan celaka. Jadi aku harus menjagamu. Pergi tidak? Tidak. Tidak. Benar begitu? Ah. Apa yang terjadi? Kenapa kakiku seperti terinjak barusan? Aku. Sakit sekali. Sudah aku bilang padamu, tapi kamu tetap tidak percaya. Sekarang tubuhmu bukan hanya milikmu sendiri. Kalau kamu terluka, aku juga ikut merasakan sakitnya. Lalu harus bagaimana? 3 bulan lagi semuanya akan pulih. Jadi, kita harus menambah satu aturan lagi. Tambah apa? Kita berdua tidak boleh melakukan hal berbahaya, apalagi menyakiti diri sendiri. Kalau kamu menghadapi bahaya, segera hubungi aku. Aku tidak butuh kau menyelamatkanku saat aku dalam bahaya. Siapa bilang aku mau menyelamatkanmu? Yang Jiuye ingin selamatkan itu diriku sendiri. Kamu? Dan, ini semua harus dirahasiakan, tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Baik, aku janji. Bisa tidak kamu jangan ikut-ikut aku? Kenapa? Tidak apa, aku ikut saja. Tidak bisakah kamu berhenti mengganggu? Yo, Qingyu, Wam, sedang jalan-jalan dengan tunanganmu ya? Bukankah sudah dibilang, jangan pamer pakai nama keluarga Fang? Kamu ini sebenarnya punya integritas tidak sih? Aku dengarnya dari kakekmu sudah kirim undangan ke seluruh keluarga besar di Haicheng. 3 hari lagi adalah pesta pertunanganmu. Apa? Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan apa yang kau punya. Tunanganmu murid seorang dewa, dan tampan pula. Chi Shufei, kau sengaja datang untuk lihat aku dipermalukan ya? Lelukon apa? Aku datang untuk merebut orangmu. Tidak usah. Orang sekelas dia kuberikan saja padamu. Hei, Fang Qingyu, kamu kebangetan ya? Tuan muda seperti aku jauh lebih dari cukup untukmu. Mengapa kamu selalu merendahkanku? Ya. Aku memang tidak pantas untukmu. Silakan pergi saja dengan orang lain. Guru Jiang, Fang Qingyu memang seperti ini. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Masuk saja ke mobilku. Kenapa kamu melihatku begitu? Cepat naik ke mobilnya. Itu kan kamu sendiri yang bilang. Iya, aku bilang. Sekarang pergi temui kakek dan batalkan pesta pertunangan itu. Again, 3 bulan lagi kita akan berpisah juga. Asal kamu ingat 4 aturan yang kita sepakati, sekarang ku tambah 1 lagi. Hah, keluargamu ternyata kaya sekali juga. Aku dan Qingyu sudah jadi teman sekelas sejak kecil. Setiap ujian kami selalu bergantian jadi peringkat pertama. Pokoknya, dalam segala hal. Kalian tidak capek saling bersaing begitu? Jadi, suamiku tentu juga harus menang dong. Aku memang benar-benar berniat merebut posisi Fang Qingyu. Aku tidak bercanda. Hei, jangan bikin keributan. Fang Qingyu memang tidak mengerti. Tapi aku sangat tahu posisi Luban Xian di negeri naga. Guru besarku juga seorang setengah dewa, dan aku ini cuma setengah dewa tingkat rendah. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkanku? Dalam segala hal aku tidak kalah dari Fang Qingyu. Bahkan soal badan juga aku lebih unggul. Ayah, kedatanganmu pas banget. Aku hampir saja menaklukkan Jiang Heng. Jangan asal bicara. Ada tamu terhormat yang datang. Masa sebagai kepala keluargaku tidak muncul? Teman muda Jiang, silakan kemari. Sebenarnya aku ingin kau membantuku memeriksa sesuatu. Aku juga tidak tahu aku kena penyakit apa. Tubuhku rasanya tidak enak di seluruh bagian. Tentu saja, untuk biaya konsultasi, kamu tidak perlu khawatir. Silakan duduk. Jiang Heng, apa yang terjadi?
bukan penyakit yang serius. Tenang saja, mudah disembuhkan. Bagaimana kondisi Anda? Sepertinya aku sudah pulih. Seluruh tenaga di tubuhku sudah kembali. Ayah benar-benar sudah sembuh. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu berjalan secepat itu. Adik Jiang memang pantas disebut murid para dewa. Xue Fei, temani adik Jiang mengobrol dulu. Aku mau lari beberapa putaran di halaman. Bagaimana dengan biayanya? Biaya konsultasimu ya aku ini. Kau tampan kecil ini ternyata pemalu juga. Sepertinya memang belum banyak pengalaman. Dari mana kamu belajar hal-hal seperti itu? Kulihat bulu halus di wajahmu saja masih ada. Jelas kamu masih polos. Kok bisa pura-pura begitu? Seperti pemain kawakan saja. Aku saja belum punya pengalaman nyata. Teori yang banyak itu tidak cukup. Saran aku, kurangi nonton film-film yang cuma 2-3 orang sudah bisa main. Kadang malah 3 orang. Aku tidak tahu, tidak jelas. Jangan tanya aku. Baiklah, beri saja nomor kartu kamu. Aku transfer 2 juta untukmu sebagai biaya konsultasi. Sebanyak itu, penyakit Tuan Chi tidak separah itu. Tidak perlu sampai sebanyak itu. Tidak bisa begitu. Murid dewa harus punya gaya murid dewa. Bayaran tampilnya tidak boleh murah. Kalau begitu, nanti ku kirim nomor kartuku. Halo? Jiang Heng, Liu Bin datang ke rumahku. Cepat pulang. Baik. Jiang Heng, Fang Qingyu, selalu merendahkanmu. Kenapa kamu masih peduli padanya? Urusannya tidak bisa aku biarkan begitu saja. Kalau begitu, biar aku antar kamu. Tidak perlu. Biarkan sopirmu yang mengantar aku saja. Permusuhan dan intrik di keluarga besarmu begitu rumit, aku takut malah menyeret keluarga Chi ikut terlibat. Kau kelihatannya seperti anak nakal yang tak bisa diandalkan, tapi tak kusangka kau justru sangat setia dan penuh rasa. Liu Bin, keluarga Fang, kami juga punya nama di Haichang ini. Berani-beraninya kau melakukan hal seperti ini. Tuan Feng, apa yang tidak berani kulakukan? Kalian dari keluarga Fang baru saja mengirim surat pernikahan, lalu langsung menjodohkan King Yu dengan orang lain, bahkan mengadakan pesta pertunangan besar-besaran. Kalian kira keluarga Liu tidak punya harga diri? Aku sama sekali tidak tahu soal surat pernikahan itu, dan Qing Yu juga tidak menyetujuinya. Liu Bin, lepaskan kami dulu. Kalau perlu, aku akan meminta maaf kepada keluarga Liu. Yang kuinginkan adalah orangnya. Aku mau orangnya. Ayah. Boleh. Aku sudah bilang keluarga Liu tidak bisa kita singgung, tapi ayah tetap memaksakan diri. Bagaimana kalau kita nikahkan saja Qing Yu dengan Liu Bin? Betul. Kakek, kalau keluarga Fang bisa beraliansi lewat pernikahan dengan keluarga Liu, keuntungannya akan sangat banyak. Kalian berdua diam. Liu Bin, dengarkan baik-baik. Qing Yu adalah satu-satunya penerus berbakat di generasi muda keluarga Fang. Masa depan keluarga Fang bergantung padanya. Mustahil aku menikahkan Qing Yu denganmu. Ayah, kok bisa bilang begitu? Menurutku Fang Jun tidak kalah dari Qing Yu, apalagi dia laki-laki. Wah, dia justru masa depan keluarga Fang. Aku rasa apa yang ibu katakan ada benarnya. Tuan Fang, nikahkan saja Qing Yu dengan aku, lalu wariskan posisi kepala keluarga kepada Fang Jun. Sementara Anda bisa menikmati masa tua dengan tenang. Bukankah itu indah? Mimpi saja. Orang tua bangka. Jangan tolak tawaran baik-baik. Nanti malah dipaksa dengan cara keras. Saya ini orang tua yang keras kepala, justru paling suka dipaksa begitu. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku. Fang Qingyu, apa kau pura-pura mati? Semua ini terjadi karenamu. Kau hanya berdiri dan melihat saja. Maksudku, kakak, kalau saja kau lebih awal menikah dengan keluarga Liu, keluarga Fang tidak akan jatuh sampai begini. Kalian berdua tidak berguna. Mereka sudah menyerbu rumah kita. Kalian masih saja bertengkar sendiri. Apa sebenarnya kesalahan Qing Yu? Kakek? Fang Qingyu, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kau mau menikah denganku? Atau ku buat si kakek ini pergi untuk selamanya? Qing Yu, jangan setuju. Keluarga Fang masih punya martabat. Kakak, setujui saja. Fang Qingyu, apa kau mau melihat keluarga Fang mati karenamu? Dasar anak yang cuma jadi beban. Seharusnya dulu aku tidak melahirkanmu. Kalian... Liu Bin, lepaskan kakekku. Aku akan menikahimu. Kalau dari tadi begitu kan lebih mudah. Kita toh akan menjadi satu keluarga. Kenapa harus bikin suasana jadi buruk? Qing Yu, Kesed, jangan. Lepaskan kakekku. Usianya sudah tua, tidak bisa menahan amarah. Baik, bisa dibicarakan. Aku sudah setuju menikahimu. Apalagi yang kau inginkan? Setuju?
Buku pernikahan ada di tanganku. Keluarga Fang kalian kan sudah mengingkari waktu itu. Kak Bin, cepat atau lambat kita juga akan jadi keluarga. Kalau ada syarat, sebutkan saja. Kalau begitu, aku akan bilang, Fang Qingyu, cepat atau lambat kau akan jadi istriku. Kita langsung ke kamar pengantin sekarang. Ini dia, di sini, di depan orang-orang keluarga Fang dan anak buahku. Biar mereka jadi saksi. Liu Bin, kau benar-benar menjijikkan. Kak, tolong tahan sedikit saja. Aku janji tidak akan melihat apapun. Apa sih susahnya? Dari kecil aku yang ngurus kamu. Bagian mana dari tubuhmu yang belum pernah kulihat? Kau dengar sendiri? Itu omongan manusia? Fang Qingyu, kamu harusnya bersyukur. Aku saja tidak merendahkanmu meski kamu pernah menikah. Kamu harusnya senang diam-diam. Kak, asal kamu setuju menikah dengan keluarga Liu, kekuatan keluarga Fang di Haicheng akan naik pesat, dan itu semua berkat kamu. Benar. Qingyu, jangan salahkan aku. Aku pasti memperlakukanmu dengan baik. Landa, kamu lupa apa yang sudah kukatakan. Jiang He. Akhirnya kamu datang. Jiang He, kamu benar-benar berani datang. Kenapa aku harus takut? Bukankah aku sudah bilang waktu itu? Meski langit sendiri mengganggu King Yu, aku tetap akan hantam balik. Kenapa kurang puas kena jarumku kemarin? Masih belum cukup. Berani-beraninya kamu singgung soal itu lagi. Obat yang kuberi waktu itu, malah kamu yang dapat untungnya. Masih berani ngomong begitu? Hal menjijikkan, seperti membius perempuan, kamu masih sanggup melakukannya? Apa kamu masih pantas disebut manusia? Tidak ada wanita yang kusukai yang tidak bisa kudapatkan. Belum lagi soal membius. Metode lainku masih banyak. Sepertinya kamu benar-benar bukan manusia. Kalau begitu, hari ini aku bersihkan sampah sepertimu demi semua orang. Berhenti. Jiang He, kamu tidak boleh menyakiti Kak Bin. Kalau kamu berani menyentuh Liu Bin, seluruh keluarga Fang akan zauyang. Cepat letakkan jarummu. Fang Qingyu, kukira kakek kalian itu orang yang cukup baik. Kok bisa membesarkan dua orang seperti kalian? Apa semua keluarga besar seperti kalian begini? Aku juga tidak tahu kenapa. Mereka berdua terasa begitu asing bagiku. Baiklah, biar tuan muda ini membantumu membereskan si landak ini dulu. Semuanya salahku. Membawa sedikit orang datang ke keluarga Fang. Kau kira aku datang tanpa persiapan? Ya, itu penembak jitu. Benar. Aku menyewa 2 tentara bayaran. Jiang He, aku ingin lihat apakah jarum terbangmu lebih cepat atau peluruku yang lebih cepat. Liu Bin, kamu sudah gila. Ini negara Long. Berani-beraninya kamu membawa tentara bayaran. Apa keluarga Liu sanggup menanggung akibatnya? Ya, aku sudah gila. Jiang He, selama kamu berani gerak sedikit saja, kepala orang tua ini dan kepala Fang Qingyu tidak akan meledak seperti bunga. Kalau Fang Qingyu mati, aku juga akan ikut mati. Ini gawat. Jiang He, teknik jarum terbangmu kan hebat. Sekarang tidak berani pakai? Jiang He, cepat, pergi. Jangan pedulikan keluarga Fang lagi. Apa kamu lupa apa yang kukatakan? Aku tidak mungkin meninggalkanmu begitu saja. Berhenti, pura-pura sok mahal di depan aku. Sekarang buang semua jarum terbang di tubuhmu ke tanah. Kalau tidak, akan kuhentikan dengan tembakan. 3, 2. 2. Jangan. Ikat dia. Keluarga Fang yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Bagus. Inilah akibatnya jika berani melawan aku, Liu Bin. Tunggu saja sebentar. Kau akan lihat bagaimana aku dan Fang Qingyu masuk kamar pengantin. Setelah itu baru kubunuh kau. Liu Bin, kau diam-diam menyewa tentara bayaran. Keluarga Liu juga tak akan lepas dari hukuman. Longguo bukan tempat tanpa hukum. Tentara bayaran? Tentara bayaran apa? Kau barusan? Barusan. Baik. Ini tentara bayaranku. Mau pakai ini untuk melaporkan keluarga aku, keluarga Liu. Silakan saja. Kau benar-benar licik. Aku licik? Anak ini saja yang terlalu bodoh. Berani berebut wanita denganku. Berani melawanku? Anak kecil. Buka mata dan lihat bagaimana aku memperlakukan Fang Qingyu. Berani sentuh Qingyu, keluarga Fang takkan berhenti sampai salah satu mati. Takkan berhenti sampai mati. Tuan tua, ucapan Anda itu terdengar terlalu asing. Kita ini satu keluarga. Bang Bing, sudah siap? Sudah. Maaf membuatmu repot, Ah Bing. Tidak apa-apa. Kalian... Kak, kau harus patuh dan menikah dengan Bang Bing, keluarga Fang kita. Aku dan ibuku bisa mendapat manfaat dari ini. Kau ternyata bersekongkol dengan Liu Bing.
Untuk menjebak keluarga sendiri? Kalian berdua, bajingan pengkhianat. Keluarga Fang akan hancur di tangan kalian. Ayah, kenapa bicaramu begitu? Kalau Qing Yu menikah dengan Liu Bing dan Fang Jun memimpin keluarga Fang, kau bisa menikmati masa tua dengan tenang. Apa yang salah dengan itu? Aku dan Fang Jun ini demi kebaikan keluarga Fang. Demi kebaikan keluarga Fang, kalian ini cuma berpura-pura berbuat baik. Dua orang bodoh seperti kalian sudah ditipu habis oleh Liu Bing. Kalian bahkan masih harus membantu dia menghitung uang. Cepat lepaskan ikatan kakek. Minggir. Kakek, kenapa Anda selalu membelanya dan tidak pernah berpihak padaku? Sudah bertahun-tahun, kakak perempuan saya yang selalu Anda pilih untuk memegang kekuasaan, Anda benar-benar bersikeras begini ya? Kenapa? Karena kakakmu bukan seorang pengkhianat yang cerlipawai. Baik, kakek, kalau Anda tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku jadi tidak sopan. Fang Jun, apa yang mau kamu lakukan? Kalau kakek mati mendadak dan kakak menikah dengan orang lain, maka posisi kepala keluarga Fang tentu akan jatuh kepadaku. Kalau begitu, serahkan saja posisi kepala keluarga Fang pada Fang Jun. Ada hal-hal yang kami juga tidak ingin terjadi, bukan? Bagaimana mungkin putraku menikahi perempuan beracun sepertimu? Benar-benar malapetaka. Tutup mulut busukmu. Kakek, Liu Bing, dasar bajingan. Liu Bing, kamu sudah terlalu keterlaluan. Liu Bing, kamu benar-benar sudah melampaui batas. Keluarga Qi, urusanku dengan keluarga Fang bukan giliran kalian untuk ikut campur. Kamu membawa orang-orang menerobos masuk ke rumah keluarga Fang dan mempermalukan Tuan Fang seperti ini. Keluarga Qi dan keluarga Fang sama-sama keluarga terpandang di Haicheng. Mana mungkin kami tinggal diam? Jangan sok-sokan berpura-pura suci begitu. Coba katakan, apa tujuan keluarga Qi? Liu Bing, aku masih paham pepatah bibir hilang gigi dingin. Kalau hari ini kamu bisa memperlakukan keluarga Fang dengan begitu kejam, besok kamu akan melakukan hal yang sama pada keluarga Qi. Kalian, lihat baik-baik. Di surat pernikahan ini ada cap tangan kepala keluarga Fang dan ayahku. Sekarang bilang, Fang Qingyu ini tunanganku atau bukan? Secara logis, ya. Akta nikah ini dibuat dengan memaksa kakek menekan kap jempol. Kakek sama sekali tidak mengetahui hal itu. Siapa pula yang peduli soal itu? Akta nikah ada di tangan saya, tapi keluarga Fang malah mau membatalkannya. Bahkan ingin menikahkan Fang Qingyu dengan bocah ini, dan masih mau mengadakan pesta pertunangan besar-besaran. Bukankah ini sama saja menampar wajah keluarga Liu saya? Menurutmu, apa saya berlebihan? Liu Bing, akta nikah yang kamu maksud ini, Tuan Fang tidak tahu menahu, Fang Qingyu pun tidak setuju. Itu kalian palsukan bersama Fang Jun? Kenapa kamu masih menganggapnya seperti titah kaisar? Pokoknya, akta nikah ada di tangan saya. Kemanapun saya pergi, saya akan mengakuinya. Siapa pula yang peduli benar salahnya? Hari ini meski saya hancurkan keluarga Fang pun, siapa yang berani menyalahkan saya? Tuan Bing, apa maksud ucapan Anda ini? Saya sudah menganggap Anda sebagai calon kakak ipar saya. Tidak perlu terburu-buru menghancurkan keluarga Fang kami, kan? Urusan keluarga Fang, kami tidak membutuhkan campur tangan orang luar. Lihat sendiri, hubungan saya dengan keluarga Fang itu baik. Perlu apa kamu ikut campur? Apa yang harus dilakukan? Urusan internal keluarga Fang bisa saja tidak saya pedulikan, tapi Jiang Xiaoyo adalah tamu kehormatan keluarga Qi saya, jadi kau harus melepaskan Jiang Xiaoyo. Melepaskan dia? Mimpi apa kamu? Kamu sedang bermimpi. Bukan hanya tidak akan saya lepaskan, saya bahkan akan menyiksanya perlahan, membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Liu Bing, kalau berani menyentuh Jiang Heng, berarti kau menantang seluruh keluarga Qi. Meski keluarga Liu kalian keluarga nomor 1 di Haicheng, tapi kalau keluarga Qi dan Fang bersatu, itu sudah cukup untuk menandingi Anda. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bukankah bocah ini cuma bisa menusukkan beberapa jarum? Apa pantas sampai membuatmu dan keluarga Fang begitu menjunjungnya? Tak perlu mengerti, kubiarkan kau tahu yang sebenarnya. Jiang Xiaoyo adalah menantu pilihan yang sudah kutetapkan. Sialan. Dulu aku minta menikahi Qi Suefei, kau tak setuju. Sekarang aku minta menikahi Fang Qingyu, dan si tua bangka ini tetap tidak setuju. Kalian malah ngotot menjadikan bocah ini menantu kalian. Apa kalian sudah gila? Bing Xiao, kakekku tidak linglung. Aku tidak linglung.
Aku selalu menganggapmu calon kakak iparku. Benar sekali. Aku ini sebagai menantu, aku hanya mengakui satu orang, dan itu adalah kau. Chihaito, aku tidak akan membiarkanmu membawanya. Apa keluarga Chi benar-benar berani melawan keluarga Liu? Jangan bilang melawan. Meskipun ini jadi urusan hidup mati, lalu kenapa? Kau pasti sudah gila. Serangga musim panas takkan paham dinginnya es. Kau sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Jiang Xiaoyu. Apalagi kemampuan dan ilmu hebat yang dia miliki. Dan saya juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Cabut jantung, hati dan paru-parunya. Saya ingin lihat apa yang istimewa darinya. Berani kau. Kenapa tidak bisa dibuka? Chi Suifei, itu kabel baja yang dipakai untuk menara derek. Dan itu simpul mati. Kau tidak akan bisa melepaskannya. Kalau mau membawanya pergi, boleh. Tapi hanya sebagai mayat. Tuan Bin, cepat bunuh bajingan ini. Kalau bukan karena dia, Dr. Chang tidak akan mati. Andalah yang menyuruh Dr. Chang memasang kutukan pada Tuan. Ya, itu aku. Kenapa kamu tidak menikah dengan Liu Bin saja, seperti yang diminta? Dan kenapa si orang tua itu tidak mau menyerahkan kekuasaan padaku? Aku melakukan semua ini karena kalian memaksaku. Putraku, ayah memang membuatmu menderita. Tapi setelah hari ini, keluarga Fang akan sepenuhnya ada di bawah kendalimu. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyuap Dr. Chang. Dan gara-gara bajingan ini, Dr. Chang akhirnya tewas dan semua uangku hilang sia-sia. Kalian benar-benar menakutkan. Demi kekuasaan dan status, bahkan keluarga sendiri pun kalian sakiti. Fang Qingyu, adikmu sebentar lagi akan menjadi kepala keluarga Fang. Apa kamu pantas memerintah dia? Pergilah ke keluarga Liu dengan tenang, dan hiduplah sebagai nyonya kaya raya di sana. Kau juga melihat sendiri. Hubunganku dengan keluarga Fang sangat baik, tapi kau malah mau bersekutu dengan mereka untuk melawanku. Bukankah itu konyol? Liu Bin, aku tidak peduli bagaimana engkau bersekongkol dengan Fang Jun. Tapi Jiang Xiaoyu harus tetap kulindungi. Lindungi? Lindungi apa, ha? Bagaimana caramu melindunginya? Ayo, kalau bisa, lindungi dia dari peluru. Biar aku yang menghadang pelurunya. Cepat menjauh. Kalau kamu sampai mati, aku. Aku tahu, tapi bagaimanapun ini semua salahku. Mana mungkin aku hanya diam melihatnya? Fang Qingyu, segera minggir. Dasar perempuan hina tidak tahu balas budi. Kau itu wanitanya Liu Bin. Siapa sebenarnya yang tidak tahu balas budi? Kau? Iya, kamu. Bu, seharusnya dulu kau tidak melahirkan pembawa sial ini. Betul sekali. Aku menyesal sampai ke ubun-ubun. Fang Qingyu, aku beri kau 3 detik. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar marah. Fang Qingyu, aku kasih kau 3 detik. Kalau lewat, jangan salahkan aku kalau aku berubah muka. Buka. Fang Jun. Minggir. Kalau dia memang mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Liu Bin, aku mati pun tidak akan mau menyerahkan diri padamu. Silakan tembak. Tidak mau jadi nyonya kaya dari keluarga Liu, malah mau mati bersama sampah ini. Baik, aku kirim kau pergi sekarang. Tuan Muda Bin, Anda tidak apa-apa, Tuan Muda Bin. Liu Bin, sudah ku bilang, siapapun yang berani menyentuh Fang Qingyu, meski dewa pun turun, tetap akan kena jarumku. Kau benar-benar tak belajar dari dihajar, ya? Tak heran Jiang Xiaoyu adalah murid seorang dewa. Teknik jarum terbangmu benar-benar luar biasa. Di dunia ini, yang punya tingkat seperti itu, mungkin hanya Lu Banxian. Tali kawat ini tidak bisa dibuka. Bagaimana ini? Coba ambilkan aku sebuah jarum. Hei, Jiang Heng, kau ini bukan manusia ya? Meski aku belum mencapai tingkat setengah dewa seperti guruku, tapi setidaknya aku sudah menyentuh hambang itu, seorang setengah dewa pemula. Menghajar gerombolan ikan kecil ini, semudah membalik telapak tangan. Jiang Heng. Jiang Heng. Aduh. Hei. Aduh. Aduh, aktingmu lebay banget. Aku tidak peduli. Aku dan ayah sudah bawa orang untuk menyelamatkanmu. Kau peluk aku sebentar saja. Kenapa sih? Maaf bikin kamu repot.
Shanfei, jangan bikin ribut. Ayah, sejak kecil kau ajarkan aku kalau apapun yang kusukai harus kuperjuangkan sendiri. Ini kan aku sedang memperjuangkannya. Kepala keluarga Shi, kebaikan anda hari ini akan selalu kuingat. Kelak pasti akan kubalas. Karena Jiang Xiaoyu membawa jarum ilahi, aku tak perlu ikut campur lagi. Aku pamit dulu. Sampai jumpa, Paman Shi. Kakekku, Dasar bajingan kecil, berani-beraninya merangkul kiri kanan di depan mataku. Bantu aku cabut jarum ini. Jarum ini, selama masih menancap di tubuhmu, kamu hanya merasa sakit. Tapi kalau nanti dicabut, rasa gatalnya seperti 10,000 semut menggigit. Kalau tak percaya, coba saja. Jiang Heng. Tuan Fang tidak mengalami masalah besar, hanya pingsan karena terlalu marah. kakek, Ternyata benar. Kamu lagi. Kamu menyelamatkan aku dan King Yu. Semua ini berkatmu. Kalian berdua masih saja keras kepala. Kakek, aku tertipu oleh Liu Bin. Aku sama sekali tidak punya niat jahat. ayah, kita ini satu keluarga. Fang Jun masih muda dan belum mengerti banyak hal. Ke depan, cukup banyak-banyak menasehatinya saja. Kakek, Dokter Chang bertindak atas perintah Fang Jun. Dia bahkan berani menjebak adiknya sendiri. Cukup, tidak perlu bicara lagi. Bawa Fang Jun kembali ke rumah tua di kampung dan biarkan dia bertani sepanjang hidupnya. Ia tidak boleh kembali ke Haicheng. Ayah tak boleh begini. Orang-orang, hei, dengarkan semuanya. Sebelum malam ini, bawa Mu Xiaoyun dan Fang Jun ke rumah tua di kampung. Mereka tak boleh kembali selamanya. Baik. Kalau tak mau kena jarum, jangan bergerak. Urusan keluarga Fang bukan untuk kurus. Aku pergi dulu. Liu Bin, sampai sekarang pun kamu masih... Kenapa masih mau pergi? Kau benar-benar bermimpi terlalu tinggi. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Kalau berani menyinggung keluarga Liu, pondasi keluarga Fang bisa hancur seketika. Keluarga Fang sudah membangun selama ratusan tahun, terlibat di ratusan bidang usaha. Meski keluarga Liu kalian menekan habis-habisan, keluarga Fang tidak akan tumbang semudah itu. Bisnis keluarga Fang kalian, apa yang tidak aku ketahui? Mana mungkin? Kalau begitu tanyalah adik baikmu. Bagaimana mungkin aku memberitahu dia rahasia dagang? Aku tidak sebodoh itu. Memang kau tidak bodoh, tapi setelah 2 gelas minuman, apa yang tidak kau ceritakan padaku? Hei, Tuan Muda Liu, kalau begitu tampung saja aku. Aku akan memberitahumu semua rahasia keluarga Fang. Aku ikut denganmu ya. Maaf, aku tidak menampung sampah. Tuan Fang, sebenarnya aku boleh pergi atau tidak? Kau sepertinya bertanya pada orang yang salah. Jiang He, kalau kau berani sentuh aku, keluarga Fang akan jatuh dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, percaya atau tidak? Bahkan kalau keluarga Fang sampai mengemis di jalan, hari ini aku tetap tidak wilayah Jenny. Kalau begitu, Baik. Suruh orang turun tangan. Liu Zuang memerintahkan serangan ke seluruh aset keluarga Fang. sebentar lagi kalian semua akan mati. Kalau begitu, pergilah menunggu di alam baka. Jiang He, kau. Liu Sheng, seret dia pergi dan sampaikan pada tuan keluargamu, apapun urusannya, biar datang padaku. Keren sekali, Jiang He. Nona, terjadi hal buruk. Semua pesanan perusahaan dibatalkan. Seluruh Haicheng sedang diguncang. Apa yang harus kita lakukan? Habis sudah. Kelompok itu sudah bangkrut. Semua ini salahku. King Yu, ini bukan salahmu. Keluarga Fang memang ditakdirkan menghadapi musibah ini. Fang Qingyu, perlu bantuan? Tidak perlu. Gadis Ci, niat baikmu aku terima. Tapi rahasia keluarga Fang sudah terbongkar semua. Keluarga Fang sekarang sudah kacau balau, tak bisa diselamatkan lagi. Baiklah, kakek Fang, kalau begitu, aku pergi dulu bersama Jiang He. Hei, apa maksudmu? Ada apa? Aku sudah membantumu, masa kamu tidak bisa makan sekali denganku? King Yu, Jiang He itu tunanganmu, kamu setidaknya bilang sesuatu lah. Kakinya kan ada di dirinya sendiri. Terserah dia mau pergi kemana. Itu, Ayo pergi. Tuan Fang, jaga kesihatan baik-baik. King Yu,
Anak seperti kamu di semua hal sudah baik, hanya mulutmu ini kurang luas. Aku tidak begitu. Takdir itu hal yang sangat misterius. Saat ia datang, kau harus menggenggamnya. Jangan sampai dilepaskan. Lihat tuh gadis C, dia lebih berani darimu. Dia berani memperjuangkan perasaannya sendiri. Kalau dia tidak suka padaku, apa yang harus kulakukan? Bibi, masakanmu enak sekali. Aku sampai kekenyangan. Kalau suka, sering-seringlah datang. Bibi akan masakan lagi untukmu. Sering datang bagaimana? Kalau Jiang Xiaoyu tinggal saja di rumah kita, bukankah lebih baik? Anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan asal bicara. Rumah kita mana ada kamar kosong. Jiang He, bagaimana kalau malam ini kamu tidur di kamarku? Ini. Zhue Fei, kamu dan Jiang He bermain saja di rumah. Ayahmu dan aku keluar jalan-jalan sebentar. Kami akan pulang agak terlambat. Kalian bersenang-senanglah. Sampai jumpa, Paman, Bibi. Tunggu aku sebentar. Oke. Dia itu pemuda yang penuh gairah. Dan kamu gadis cantik bagaikan bunga mekar, kayu kering ketemu api. Bagaimana mungkin tidak tersulut? Benar-benar konyol. Val, Hei, apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? teng 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 teng. Jiang He, yang mana yang kamu suka? Bukankah terakhir kali kita bilang mau berenang? Yang mana yang kamu suka? Aku pakai yang itu. Boleh? Wah, kamu mimisan. Benar saja, masih muda dan penuh gairah. Tidak, tunggu. Mimisan ini bukan dari aku. Perempuan itu pasti terjadi sesuatu lagi. Kabar baik untuk Tuan Muda. Kalau bukan kamu yang mimisan, masak aku yang mimisan? Aku pergi dulu. Jiang He, kamu mau cari Fang Qingyu ya? Sepertinya Fang Qingyu sedang dalam bahaya. Aku harus pergi mencarinya. Terjadi sesuatu atau tidak, kan bisa tanya lewat telepon dulu. Maaf, panggilan Anda tidak dapat dijawab untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Benar-benar tidak tersambung. Dia pasti sedang dalam bahaya. Ada masalah? Jiang He, apa aku masih kalah dari Fang Qingyu? Sebenarnya kamu bagus dalam banyak hal. Baik temperamen maupun kepribadianmu, semuanya jauh lebih baik daripada Fang Qingyu, si sialan itu. Jiang He, kalau begitu menikahlah denganku. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Aku akan melahirkan anak untukmu. Zhue Fei, bagaimanapun juga, selama 3 bulan ini aku tetap tunangannya. Aku tidak bisa jadi bajingan. Aku harus pergi. Jiang He, bukannya kalian akan putus setelah 3 bulan? Apa kamu jatuh cinta padanya? Jiang He, tunggu saja kau. Ada apa? Orang-orang dari keluarga Liu datang lagi? Oke, sedang baik-baik saja. Apa sih yang bisa terjadi? Kalau begitu, kamu baik-baik saja. Kenapa malah mimisan? Kamu lupa perjanjian kita? 3 bulan ini tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh pergi ke tempat berbahaya. Aku tidak melanggar perjanjian itu, tidak seperti seseorang. Lalu kenapa kamu bisa mimisan? Sup ginseng. Kamu ada masalah apa sih? Ini tidak dihitung melanggar perjanjian? Aku cuma ingin memulihkan tubuhku sedikit. Kamu masih muda? Tubuhmu juga sehat-sehat saja. Ngapain minum sup ginseng segala? Mana mungkin aku sengaja ngomong apa sih kamu? Kalau memang bukan sengaja, kenapa kamu tidak angkat teleponku? Tuan mudamu ini meneleponmu 3 kali, tahu? Aku tidak dengar. Kebetulan sekali ya kamu. Kalau bukan karena kamu, tuan muda ini pasti sedang berenang di kolam dengan Zhue Fei. Ya sudah, pergi sana. Berenang sama Zhue Fei-mu itu. Hei, tempat tidurmu sebesar itu, setengahnya saja tidak bisa kamu kasih ke aku. Pergi saja ke Zhue Fei-mu itu. Biar dia yang bagi sama kamu. Pelit banget. Iya. Cuma Zhue Fei-mu yang katanya murah hati. Bukan begitu. Kamu ini perempuan sialan. Bisakah kamu berhenti nyebut-nyebut Zhue Fei, terus telingaku sampai risih dengannya. Benar? Kamu sebenarnya ingin aku kembali, kan? Tapi malu mengatakannya langsung. Makanya sengaja minum sup ginseng. Kamu kebanyakan mikir. Mana mungkin... Baiklah, boleh tidak aku tidur di ranjang? Sofa ini terlalu kecil. Geser? Jangan paksa aku. Kalau aku paksa, kenapa? Baik. Okey. Jangan lupa, perasaan dan kondisi tubuh kita saling terhubung. Lalu kenapa? Kamu ini mesum banget. Aku cubit tubuhku sendiri. Apa itu juga dianggap mesum? Berhenti? Jangan cubit lagi. Kalau begitu aku mau naik ke ranjang tidur.
Baik, tapi sudah kubilang, kamu tidak boleh menyentuhku dan jangan macam-macam. Masih. Tetap saja, ranjang ini paling nyaman. Tuan Guru, asalkan bisa membalaskan dendam putraku, Liu Bin, seluruh harta keluarga Liu, bersedia kami serahkan kepada Anda. Enno, siapa saja? Semua anggota keluarga Fang, juga seluruh keluarga Qi, dan si bajingan kecil Jiang Heng. Jiang Heng. Tuan Guru, Anda kenal dengan Jiang Heng? Ada sedikit keterkaitan, tapi tidak penting. Yang lain boleh dibunuh, tapi Fang Qingyu tidak boleh. Kenapa? Kalau bukan karena Fang Qingyu itu, mana mungkin anakku mati di rumah keluarga Fang? Fang Qingyu memiliki tubuh suci Jiuyin. Dia adalah wadah kultivasi ganda milik guru dan juga kunci bagi guru untuk menembus ke tingkat setengah dewa dan menjadi dewa bumi. Tuan Guru, tapi kalau Fang Qingyu tidak mati, sulit bagiku melupakan dendam ini. Tunggu sampai guru menjadi dewa bumi. Saat itu Fang Qingyu bisa kau perlakukan sesukamu. Baik, baik. Untuk sementara, biarkan saja Fang Qingyu itu. Biar dia pertahankan nyawa anjingnya dulu. Guru, kapan kita mulai bergerak? Satu-satunya murid inti Lu Changze. Kakak senior, apa kau tak ingin menguji seberapa kuat dia? Kamu? Siapa? Bagaimana kau masuk? Tenang saja, Cihuan adalah adik seperguruanku dan juga murid terakhir guru. Oh, ternyata orang sendiri. Itu membuatku kaget. Ada belasan pengawal di kawasan villa, tapi tetap saja tidak ada yang menyadari kehadiranmu. Kultivasi kalian berdua begitu kuat. Bukankah berarti kekuatan guru kalian jauh lebih hebat? Jika aku beruntung bisa bertemu guru sekali saja, maka... Cepat, setelah guru keluar dari masa tertutup, beliau akan meninggalkan selatan. Sebelum beliau pergi, kita harus menangkap Fang Qingyu agar guru bisa menghabisinya kapan saja. Menangkap Fang Qingyuan itu urusanmu. Aku hanya tertarik pada Fang Changze, muridnya. Ini... Jangan khawatir, Bing A My Cayman Waste, Cihuan tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya ikuti rencana dariku. Baik, Jiang Heng, kau sudah bangun. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Apa sih yang kamu bicarakan? Cepat bangun dan makan. Kamu mau membunuh suamimu sendiri. Apa kamu gila? Aku tidak menyentuhmu sedikit pun tadi malam. Tidak benar. Ada yang aneh. Jiang Heng, maafkan aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ku sama sekali tidak bermaksud menyakitimu. Kau terkena sihir kutukan. Kena kutukan? Seseorang mengucapkan mantra padamu dan sempat mengendalikanmu. Aku kena kutukan? Kenapa kamu tidak apa-apa? Sihir kutukan punya pengecualian. Mantra itu tidak bisa dipasang pada kita berdua sekaligus. Yang mengenai dirimu adalah mantra sekte Qian. Tunggu, mantra sekte Qian? Apa masalahnya dengan mantra sekte Qian? Paman gurumu itu meninggalkan sektenya dan turun gunung, melepaskan semua ilmu yang pernah dipelajarinya, dan malah mendalami teknik racun serta mantra terlarang. Mantra sekte Qian itu ciptaannya. Jiang Heng, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aduh, saat aku bangun pagi, aku baru sadar kakek sama sekali tidak ada di rumah. Aku sudah menghitung dan menemukan lokasi rumah itu. Kakek, Hei, Qingyu, kenapa kamu datang ke sini bersama Jiang Heng? kakek, bagaimana bisa kakek keluar sendirian? Ayah, keluar sendirian kenapa? Orang tua itu mengajakku keluar olahraga. Olahraga? Bukankah tubuhku masih sehat? Pagi tadi saja ada 3 nenek-nenek antre untuk menari di alun-alun denganku. Kakek, grup Fang kita sudah bangkrut. Keluarga Fang juga sudah jatuh. Kakek masih sempat-sempatnya menari di alun-alun. Qingyu, seumur hidup, kakek akhirnya mengerti satu hal. Uang, harta keluarga, bisnis. Semua itu hanya benda luar. Tidak ada yang lebih penting dari orangnya.
Selama kamu dan Jiang Heng bisa hidup kecil tapi bahagia, bukankah itu sudah sangat baik? Kakek, Tuan Fang, untuk sementara sebaiknya Anda jangan keluar dulu. Bagaimanapun juga, keluarga Liu. Benar juga. Dengarkan menantu cucu saya ini. Kalau begitu, mari kita pulang. Ayo, Kakek, ayah. bukankah aku sudah menyuruh kalian berdua kembali ke desa? Berani-beraninya kalian kembali? Kakek, Dana, hidup di desa terlalu berat. Rumah tua itu sama sekali tidak layak dihuni. Kakek, Iya, ayah. Rumah tua itu tidak punya apa-apa. Baru tinggal 1 malam saja, aku dan Fang Jun digigit nyamuk sampai seluruh badan bentol. Tuh lihat. kau dan Fang Jun seumur hidup tidak boleh meninggalkan desa. Kalau kalian berani kembali ke Haicheng tanpa izin, jangan salahkan aku nanti. Kak, tolong bantu aku bujuk kakek lagi. Iya, benar itu, Qing Yu. Dulu semua memang salah ibu dan adikmu. Kakek, Qing Yu, biar kamu yang memutuskan soal ini. kalian benar-benar berpikir begitu? Betul, Kak. Kami sekeluarga berempat ingin hidup dengan tenang. Tidak, berlima. Termasuk kakakku. Fan, adikmu benar. 5 orang, dan masih ada seorang perempuan di rumah. Dulu memang kami bodoh. Sekarang aku sudah sadar. Jiang Heng memang menantu terbaik bagi keluarga Fang kita. Kalau kamu masih belum mau memaafkan ibu rela berlutut padamu. Jangan begitu. Selama kamu masih mengakui ibu ini, itu sudah cukup. Kami adalah orang-orang terdekatmu. Ibu ini ibu kandungmu. Dan Fang Jun, adik kandungmu. Kami mana mungkin berulang kali menyakiti kamu? Kak, asal kamu mengizinkan kami tinggal di rumah ini, apapun permintaanmu, sebut saja. Keluarga Fang memang sudah jatuh. Grup Fang juga sudah bangkrut. Tersisa hanya rumah ini dan sedikit tabungan. Jadi ingat, jangan balas bersikap seperti tuan muda lagi. Tidak masalah. Dan kamu harus mencari pekerjaan sendiri mulai sekarang. Hidup mandiri. Kak, aku akan menurut padamu. Benar. Nanti keluarga Fang akan kamu yang memutuskan. Bu, aku tak akan membantah. Bangunlah. Kakak menyuruh ibu bangun. Kak, berapa banyak tabungan yang masih kita punya? Kenapa kamu menanyakan itu? Aku tidak marah dan tak akan bertengkar denganmu lagi. Bukan begitu, Kak. Maksudku, Tuan Muda Huang, ada urusan bisnis yang ingin dibicarakan denganmu. Huang, Ifeng, Ya, dia. bukankah kalian sudah bangkrut? Masih ada bisnis apa yang bisa dibicarakan? Kakak ipar. Meski keluarga Fang memang sudah jatuh, tapi keluarga Fang masih punya banyak koneksi dan jaringan pergaulan di Haicheng. Lagi pula, kakakku juga dikenal sebagai talenta bisnis di Haicheng. Kakak, apa kamu tidak ingin mengembalikan kejayaan keluarga Fang? Kakak, Bigan Dinia Kunting Ni, apa kamu benar-benar tidak ingin membangkitkan kembali keluarga Fang? Tapi, Kakak, apalagi yang membuatmu ragu? Yang Master Huang itu berbeda dengan Liu Bing si bajingan itu. Reputasinya di Haicheng juga cukup baik. itu benar. Boleh pergi. Tapi aku harus ikut. Kakak ipar, aku dan kakakku pergi ke sana untuk urusan bisnis dan kamu kan tidak begitu paham soal bisnis. Iya. Sebaiknya, kamu tidak usah ikut. Jiang Heng harus ikut. Kalau tidak, lebih baik urusan ini tidak usah dibicarakan. Kalau begitu, baiklah. Hei, bisnis yang Master Huang makin hari makin berkembang. Benar-benar sedang naik daun. Itu semua berkat dukungan para teman. Kemampuanku ini bahkan tidak sebanding setengah pun dari kejayaan keluarga Fang dulu. Yang Master Huang terlalu memuji. Yang Master Huang terlalu merendah. Ini pasti Tabib Jiang. Bukan, sudah lama mendengar namamu. Kami pergi ke kantor untuk membicarakan urusan bisnis. Bagaimana kalau Anda menunggu sebentar di sini? Tidak masalah. Lagi pula, nasib Liu Bing sudah kamu lihat sendiri. Tentu. Semua, silakan. Ayo, kakak. Mari, silakan. Young Master Huang, sebenarnya bisnis seperti apa yang mau kamu ajukan? Jangan bertele-tele. Aku membuka sebuah klub, tapi sifatnya khusus untuk anggota. Klub yang sangat menjaga privasi. Yang Master Fang juga salah satu anggotaku. Klub seperti apa? Aku tidak punya pengalaman mengelola klub. Para wanita di klubku ini, entah berasal dari keluarga bangsawan yang telah jatuh, atau dari keluarga pejabat yang terlibat kasus.
Mereka dulu adalah wanita-wanita terhormat yang tak tersentuh. Sekarang, dia hanya bisa merendahkan diri seperti anjing dan menggoyang ekornya. Siapa yang tidak suka? Ini yang kamu sebut bisnis? Kak, Hauman Hardu Minadoro, keluarga Fang kita sudah hangkur. Dan kamu juga sudah tidak ada nilainya lagi. Mungkin yang paling berharga darimu hanyalah masuk ke klubnya Huang Shao. Tentu saja, nona besar keluarga Fang, kamu pasti tak pernah sanggup welota cidung tibu ba. Jadi, ini alasanmu dan Fang Jun kembali ke Haicheng? Jelas saja, keluarga Fang hancur di tanganmu. Kamu membuat kami dan adikmu hidup sengsara. Dan kamu cuma bernilai sejauh itu saja. Mengatakan begitu, hatimu tidak merasa bersalah? Huang Shao, ada 10.000 di kartu ini. Untuk kalian, tak sangka. Kakakku ternyata semahal ini. Tentu saja. Dulu keluarga Fang adalah keluarga top. Hanya di bawah keluarga Liu. Siapa di Haicheng? Yang tidak tahu nona besar keluarga Fang itu berbakat dan cantik, sekarang akhirnya ada kesempatan. Siapa yang tidak ingin mendekatinya? Baik. Yang penting masih ada harganya. Setidaknya bukan beban rugi. Kalian benar-benar tidak punya liangsin lagi. Terserah kalian mau berkata apa. UR, aku dan adikmu setelah mengambil uang ini, kami akan pergi dari Haicheng. Jiang He dan Xiao Tong berada di satu tempat, di mana mereka bisa menemukan kami. Beng Yizi, mereka bisa meninggalkan Haicheng, tapi kamu bisa? Kamu mengancamku dengan si kampungan itu? Aku tidak takut. Aku tinggal menyeretmu keluar dari pintu belakang perusahaan. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau dia berani membuat keributan di sini, orang-orang dari Biro Penegakan Hukum pasti akan langsung menanganinya. Jangan melawan lagi. Nona besar keluarga Fang, di kantor saya ada pengacak sinyal. Patuh saja pada aku. Ternyata, memang ada yang tidak beres. Jiang Yu, send problem. Kalau marah, silakan lempar atau hancurkan barang. Tapi jangan sampai melukai diri sendiri. Tubuhmu itu sumber uangku. Mesum, tidak tahu malu. Jiang Yu, jangan paksa aku bertindak. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Jangan paksa aku. Aku bukan tipe pria yang akan bersikap lembut pada wanita. Singkirkan cakar anjingmu itu. Jiang He, bagaimana kamu bisa tahu lokasi kantorku? Tinggal hitung sedikit saja. Apa sih yang tidak bisa kudapat? Jiang He, kamu mau menentang seluruh keluarga besar di Haicheng. Semua keluarga besar di Haicheng? Kamu bisa mewakili semua keluarga itu? Aku tidak percaya semua keluarga di Haicheng itu sebusuk dirimu. Fang Jun dan juga si Liu Bin itu. Semuanya sampah seperti kalian. Fang Qingyu, dasar penipu. Kau berulang kali merusak rencanaku. Zial! Kalian semua pantas mati! Fang Jun, kau pikir kakakmu itu baik hati sampai tidak berani menyentuhmu? Aku sama seperti dia. Apa aku terlihat seperti orang baik? Berani kau. Aku tidak berani. Fang Qingyu, dasar tak tahu balas budi. Dia sudah mau menyerang adikmu dan kau hanya berdiri diam? Adikku, apakah dia pernah menganggapku kakaknya? Dasar tak tahu diri. Sia-sia aku membesarkanmu. Ya, aku memang tak mau tunduk lagi. Hari ini, aku akan mengusir kalian dari keluarga Fang, dan mulai sekarang, hubungan kita putus. Kau memutus hubungan? Ayo. Jiang He, Braid of Broad of the Das the Divorced, kau boleh membawa Fang Qingyu pergi, tapi lepaskan aku. Kenapa? Kalau aku, tuan mudamu, tidak melepaskanmu, mana mungkin bisa membawa pergi perempuan sial ini? Jangan, bukan begitu. Berapa uang yang kamu mau? Aku akan memberikannya. Aku tidak mau uang. Aku mau. Kalian berdua bengong apa? Cepat tangkap dia untukku. Kalau tak mau mati, cepat. Kembali. Salah. Ampuni aku sekali saja. Dia, Fang Jun, dia yang mau menjual kakaknya padaku. Dialah yang paling bertanggung jawab. Bukan aku yang menginginkanmu. Fang Qingyu, cepat suruh orang ini melepaskan adikmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Tidak tahu sopan santun. Kau kira aku tidak berani menusukmu?
Jiang He. Jiang He. Jiang He, kenapa denganmu? Aku, sihir kutukannya sangat kuat. Biar aku bantu meredakannya dulu. Jiang He. Jiang He. Jiang He, kau tidak apa-apa? Cepat. Dante. Jiang He, ambilkan liontin giok di sakuku. Mike, pecahkan di tanah. Baik. Bukankah kamu merasa paling hebat? Mau mengusir aku dan adikmu dari keluarga Fang? Itu cuman mimpi kosongmu. Terus saja bermimpi. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Jarummu mana? Kenapa tidak menusuk lagi? Bajingan tidak tahu diri. Kalau saja kamu tidak masih berguna, sudah kubunuh kau sekarang. Perempuan sial. Kamu masih sempat-sempatnya peduli padanya? Bukankah kamu suka menusuk dengan jarum? Hari ini kubuat kau merasakan bagaimana rasanya ditusuk. Mulai dari matamu dulu. Yo, ramai juga di sini. Siapa itu? Apa yang kau lakukan di sini? Kita bertemu lagi, Xiaoxian. Mantra yang mengenai Qing Yu, sebelumnya juga kau yang turunkan. Benar. Bisa jelaskan alasannya? Jiang He, Mandai Nane, Aken. Masa kau tidak sadar bahwa yang mengenaimu adalah mantra dari aliran lama? Itu ada hubungannya dengan Shiboku yang dulu. Ternyata kau memang tahu. Keahlian medis Shizun jelas jauh di atas Lu Changze. Kenapa justru Lu Changze yang mewarisi warisan pengobatan itu, sementara Shizun malah diasingkan ke tempat terpencil seperti Nanjiang? Tuan, urusan Jiang He tidak ada hubungannya dengan kami. Kami pamit dulu. Pergi. Mau kabur? Paman Liu, kenapa Anda ada di sini? Tentang kejadian yang menimpa Liu Xiao, mohon terima belasungkawa kami. Jangan omong kosong. Biar ibumu juga ikut berkabung. Kepala keluarga Liu? Apa maksud Anda berkata begitu? Liu Bin? Selalu aku anggap sebagai calon menantuku, tapi Fang Qingyu si perempuan murahan itu bersekongkol dengan Jiang He, dan merekalah yang menyebabkan kematian putramu. Itu semua tidak ada hubungannya dengan kami ataupun Fang Jun. Bukan cuma keluarga Fang, semua orang dari keluarga Qi juga harus ikut mati mengiringi putraku. Paman Liu, tidak seperti itu. Anda? Persetan dengan omonganmu. Orang-orang, pukuli dia sampai mati. Biar kau juga merasakan pedihnya kehilangan anak. Jangan, tolong. Jangan ribut di sini. Seret dua anjing itu keluar dan bunuh mereka. Seret keluar. Fang Qingyu, dasar bajingan. Tunggu saja kau. Fang Qingyu, aku tidak akan melepaskanmu. Dasar brengsek. Fang Qingyu, mereka sama sekali tidak pantas membuatmu sedih. Aku tidak mengerti kenapa semua kesalahan selalu ditimpakan padaku. Betapa mempesonanya kecantikanmu sampai membuat orang iba. Kamu harus melayani guru kami dengan baik. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Mantra sisa hati yang mengenai Jiang Heng adalah salah satu kutukan darah terkuat. 1 jam lagi, dia akan menjadi seseorang yang tak bisa mengendalikan diri dan berubah menjadi orang linglung yang hanya meneteskan liur. Benarkah? Harus bagaimana? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Gampang, selama kamu mau melakukan kultivasi ganda dengan guru kami. Tidak, Qingyu, jangan setujui dia. Aduh, kalau tidak patuh, lalu kenapa? Kalian berdua tak mungkin membalikkan langit di tangan saya. Kamu tidak mengerti. Jika dipaksakan melakukan kultivasi ganda, efeknya akan berkurang drastis. Jadi, lebih baik kamu patuh dan melayani guru kami, baru aku lepaskan Jiang Heng. Bagaimana? Bagaimana aku bisa percaya? Kamu akan benar-benar melepaskan Jiang Heng. Tunggu saja 1 jam, lihat apakah dia berubah jadi orang bodoh atau tidak. Tidak, Qingyu. Baiklah, Dilly. Aku setuju. Semoga kamu menepati janji. Bawa orang itu ke guru kami. Ya, jalan. Qingyu. Benarkah kamu akan menepati ucapanmu? Bawa pergi. Jangan banyak omong. Mania gemamanmu. Jiang Heng, bagaimana kalau sekarang kau bergabung di bawah bimbingan guru kami? Aku benar-benar akan menyelamatkanmu. Meski aku bukan pria yang suci atau sempurna, tapi aku tidak akan memilih jalan yang sesat. Jika 1 jam lagi aku benar-benar berubah jadi bodoh, bahkan Lu Changze pun tak akan bisa menolongmu. Jiang Heng,
Apa yang terjadi padamu? Datang lagi seorang wanita cantik? Jiang Heng, keberuntunganmu dengan wanita memang luar biasa. Jiang Heng, apa yang terjadi denganmu? Sue Fei, kenapa kamu datang? Pagi tadi aku pergi ke rumah kakek Fang untuk mencarimu. Kakek Fang bilang kalian datang bersama Huang Yize untuk membicarakan urusan bisnis, jadi aku langsung ke sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana Qing Yu? Sue Fei, ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan 1-2 kalimat. Tempat ini berbahaya, cepat pergi. Berbahaya? Dia yang menyakitimu kan? Betul, aku yang melakukannya. Kau mau melawanku? Kakak, Bianda, jika Jiang Heng ada salah, aku yang akan meminta maaf padamu untuknya. Adiknya benar-benar pandai bicara. Kakak, apapun permintaanmu, katakan saja. Entah itu uang, antik, atau harta berharga lainnya. Aku akan berusaha memenuhinya. Sue Fei, itu tidak ada gunanya. Cepat pergi. Berguna atau tidak, harus dicoba dulu baru tahu. Suamiku tidak perlu aku yang menyelamatkannya. Masa harus mengandalkan Fang Qingyu? Aku paling suka gadis cantik. Aku benar-benar tidak tega menyakitimu. Pergilah. Jiang Heng adalah menantu keluarga Qi. Jika kau berani menyakitinya, berarti kau menantang seluruh keluarga Qi. Keluarga Qi? Oh, menurut Liu Yuan, keluarga Qi dan Fang semuanya akan pejanggi mereka. Kalau begitu, karena engkau orang Qi, kau juga jangan pergi. Sue Fei, Ilmu sesat. Mundur. Mundur. Guru, Anda benar-benar datang. Kalau bukan situasi hidup dan mati, kau tidak akan memecahkan Liontin Giok itu. Kalau Liontin Giok itu sudah pecah, mana mungkin gurumu tidak datang menyelamatkanmu? Dengar nada bicaramu, kau tidak percaya pada guru ya? Lu Changze. Muridku, kenapa dia kabur? Apakah aku menakutkan sampai seperti itu? Lu Bangxian. Namaku Qi Xuefei. Aku pacarnya Jiang Heng. Muridku, kau benar-benar beruntung sekali punya pacar secantik ini. Hei, kamu, kenapa tidak bilang ke gurumu? Apakah dia gadis yang pernah ku bilang itu? Bukan dia. Tolong cepat bantu aku patahkan kutukannya. Bukan dia? Ini, bukan dia. Lalu kamu, kenapa orang bilang kamu pacarnya dia? Baru turun gunung 2 bulan, kamu sudah belajar macam-macam ya? Tidak, bukan begitu. Lu Bangxian. Aku suka Jiang Heng. Tapi kami belum resmi berpacaran. Oh, baik. Muridku, guru kan menyuruhmu mencari gadis itu? Sudah kau temukan belum? Apakah dia juga sangat cerdas? Oh ya, nanti dia bakal berbakti pada aku tidak? Tolong cepat bantu aku hilangkan kutukannya. Dia sudah dibawa pergi. Anak muda memang suka terburu-buru. Mantra darah aliran Qian Kun. Pecah. Shifu, saya akan pergi menyelamatkan King Yu sekarang. Oh ya, orang yang mengutuk saya itu sepertinya ada hubungannya dengan Shibo saya. Tebakanku benar. Masalah ini memang sudah saatnya diselesaikan. Aku datang naik mobil, ikut mobilku saja. Baik. Hei, pelan-pelan. Qing Yu berada sekitar 20 km di barat daya. Di arah barat daya, Liu Yuan pasti membawanya kembali ke villa keluarga Liu. Cepat, ambil jalan pintas dan kejar mereka. Baik. Fang Qingyu, kalau saja kau tidak masih berguna, sudah kubuat kamu menyusul anakku di bawah sana. Keluarga Liu hanya punya satu pewaris. Aku akan membuat seluruh keluarga Fang mengubur putraku bersama. Liu Bin, itu akibat perbuatannya sendiri. Kau... Tuan keluarga, tenangkan amarah Anda. Wanita ini masih berguna. Dia belum boleh mati. Keluarga Fang sudah jatuh ke dalam kehancuran. Apa gunanya aku sekarang? Jiang Heng, ada orang di rumah. Jangan khawatir. Yang kau suka itu juga seorang pecundang. Tambah kecepatan, tabrak dia sampai mati. Tambah kecepatan, tabrak dia. Sialan, siapa suruh kau tahan mobilnya? Aku tak bisa kendalikan. Kaki aku mati rasa. Sampah. Kalian semua sampah. Tuan, mohon kasihanilah kami. Kakiku tak kuat berlutut. Tuan, kami salah. Kami hanya dibayar untuk melakukan ini semua atas perintah Niu Yan. Turun dari mobil. Cepat turun. Sekarang juga. Lepas. Letakkan pisau itu. Jiang Heng, Jiang Heng, aku tak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh Fang Qingyu. Aku harus membalas dendam untuk Bin Er. Hanya dengan kemampuanmu, berani-beraninya membunuh orang di hadapanku? Jangan bergerak.
Jiang Heng, Jiang Heng, Jiang Heng, Jiang Heng. Tak apa-apa. Semua sudah aman. Benar. Racun di tubuhmu sudah hilang? Tenang saja. Sudah dinetralkan. Kalian berdua cepat katakan semua yang kalian tahu. Mungkin, aku bisa biarkan kalian hidup. Kenapa kalian menculik King Yu untuk dual kultivasi? Kami bilang, sepertinya dia itu Xuan Yin. Sepertinya mereka berdua juga terkena kutukan. Begitu mereka membocorkan rahasia, mereka akan mati. Tubuh Xuan Yin seharusnya tidak mungkin. Kalau King Yu benar tubuh Xuan Yin, mana mungkin aku tidak mengetahuinya? Jiang Heng, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Naik mobil dulu. Hei, Wei. Ya, Hei, duduklah. kamu mau ngapain? Fang Qingyu, kenapa kamu duduk di belakang? Duduk di depan. Aku nggak mau. Kamu aja yang duduk di depan. Ini mobilku. Ini suamiku. Fang Qingyu, kamu sudah bangkrut. Kamu bukan lagi presiden wanita bernilai ratusan miliar. Apa kamu mau Jiang Heng hidup susah bersamamu? Kamu, Jiang Heng, bilang sesuatu dong. Suruh dia duduk di depan. Feng Qingyu, begitu karamu bicara pada Jiang Heng, Kak Jiang Heng, keluarga Liu sudah runtuh sekarang. Di Haicheng, keluarga Kuci adalah keluarga nomor 1. Aku jauh lebih lembut daripada Fang Qingyu. Dan aku bisa menikah denganmu besok. Jiang Heng, kamu pilih. Siapa yang kamu pilih? Aku capek. Aku mau tenang dulu. Siapa Jing Jing? Siapa Jing Jing? Benar juga. Ini tubuh Xuan Yin. Hanya saja tubuh itu tersegel. Untuk menyegel tubuh Xuan Yin yang langka seperti ini, harus memakai teknik penyegelan Huanyang. Tapi untuk membuka segel Huanyang itu, diperlukan rumput gunung berapi berusia 10,000 tahun. Aku mengerti. Mengerti apa? Aku tahu bagaimana memulihkan kekuatanku. Selama segel King Yu dibuka dan kita melakukan kultivasi ganda lagi, kekuatanmu akan pulih sepenuhnya. Benarkah? Jadi, kalau segel Qingyu dibuka, kamu bisa memulihkan kekuatanmu? Betul. Akan kuperintahkan atas nama keluarga Qi untuk mencari rumput gunung berapi berusia 10,000 tahun di seluruh Daxia. Tuan muda, sudah diselidiki dengan jelas. Keluarga Qi dari Haicheng yang mengeluarkan banyak uang untuk mencari rumput vulkanik 10,000 tahun. Keluarga Qi dari Haicheng. Bersiaplah. Kita segera berangkat ke Haicheng. King Yu, jangan khawatir. Aku baru saja menghitung 3 ramalan berturut-turut. Rumput vulkanik 10,000 tahun itu akan segera muncul. Jing Yu, ada kabar tentang rumput vulkanik 10,000 tahun. Benarkah? Benar, dilelang besok. Rumput vulkanik 10,000 tahun akan dilelang secara terbuka. 2 kecantikan teratas Haicheng berdiri berdampingan. Apa hak dia? Hai, bocah ini benar-benar beruntung dengan para wanita. Lelang resmi dimulai. Orang tua bangka, Nyonya, aku tidak lari lagi. Kalau berani, bunuh saja aku. membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Aku hanya ingin melihat apakah orang tua itu mau menyelamatkanmu. Lebih baik sekalian menumpas kalian semua, agar tidak lagi menimbulkan kekacauan. Lu Changze, oh Lu Changze. Bagaimanapun juga, kau adalah setengah dewa yang mahir ramalan dan kultivasi ganda. Keluar hari ini saja tidak meramal untuk dirimu sendiri? Orang yang pandai meramal, tidak meramal untuk dirinya sendiri. Lu Changze, hari ini adalah hari kematianmu. Disinilah tempatmu akan terkubur. Apakah guru sudah tiba? Guru akan segera tiba. Selama kita bisa menahan orang tua ini untuk guru, dia pasti akan hancur tanpa kesempatan bangkit lagi. Kakak senior, kita sudah berpisah bertahun-tahun. Sejak kau sudah datang, mengapa tidak menampakkan diri? Barang pertama, rumput vulkanik 10,000 tahun, 1 batang. Harga awal 1 juta. Apa kalian bercanda? Rumput sebatang dijual 1 juta? Kenapa tidak sekalian merampok? Benarkah? Benarkah? Benar. Rumput gunung berapi Wanian hanya berubah setelah 10,000 tahun. Barulah hijau di seluruh tubuhnya memudar dan menampakkan warna merah. Kentik, kami memang punya uang. Tapi kami bukan orang bodoh. Setidaknya, jelaskan dulu kepada kami. Apa kegunaan dan nilai dari rumput gunung berapi Wanian ini? Bisa menghidupkan orang mati? Atau memperpanjang usia? Begitu kan? Kalau tidak, siapa yang mau bayar? Iya,
Betul sekali. Maaf, aku juga tidak tahu kegunaannya. Mau menipu orang bodoh ya? 1,1 juta. Jiang Heng, apa kamu punya uang sebanyak itu? Chi Shuofei memberiku 2 juta. Tapi sebagian besar sudah hilang. Keluarga Fang masih punya simpanan? Kalau kurang, biar aku tambahkan. 1,2 juta. Bukannya tadi kamu bilang itu menipu orang bodoh? Kenapa sekarang kamu mau jadi orang bodoh? Aku senang melakukannya. Meskipun aku buang uangku, aku tetap tidak akan membiarkanmu berhasil. Kenapa? Hanya karena aku menawar lebih tinggi darimu. Kamu mau membunuhku, pakai tubuhmu membunuhku. Fang Qianyu dan Chi Shuofei 80% tertipu olehnya. Shuofei, sebaiknya kamu menjauh darinya. Lihat betapa parahnya Fang Qianyu ditipunya. Benar kan? Urus saja dirimu sendiri. 10 juta ini aku yang bayar. Tunggu dulu. Kamu siapa? Hai Cheng belum pernah melihat orang seperti kamu. Tempat kecil seperti Hai Cheng tidak layak untuk tuan muda kami, sosok agung seperti beliau. Gila. Tidak ada yang menawar lebih tinggi. Kenapa pembawa acara belum umumkan selesai? Nona Chi, aku. Rumput gunung berapi Wanian itu sebenarnya milik saya sendiri. Saya tidak ingin menjualnya sekarang. Ada masalah? Milikmu? Tunggu dulu. Kenapa rasanya wajahmu begitu familiar bagiku? Jiang Heng, kamu ternyata sudah lupa padaku. Tahun itu, gurumu membawamu berkunjung ke keluarga Shangguan. Para tetua dari kedua pihak meminta kita sparring. Oh, jadi kamu itu si bocah gendut yang kupukul sampai memanggilku kakek itu. Setahuku, waktu itu kamu lumayan gendut. Kenapa sekarang jadi kurus begini? Aku ingat siapa kamu. Namamu itu, Shangguan Ji. Marga Shangguan, gayamu besar sekali. Jangan-jangan dari keluarga terpandang di Kyoto. Nona, tolong kosongkan tempat ini. Semua kerugian akan kutanggung. Yang tidak ada urusan, silakan segera keluar. Tunggu dulu. Maaf kalau aku terus terang. Semua orang di sini tokoh penting di Hai Cheng. Kamu kira cukup bilang siapa harus pergi, lalu mereka akan pergi. Kamu pikir kamu siapa? Hei, cantik-cantik. Cantik. Nona cantik. Aku pergi sekarang. Baik, aku pergi sekarang. Hanya ada 1 menit. Enya, Bukankah kalian hanya keluarga Yin Mi itu? Apa yang membuat kalian sombong begitu? tahu tidak? Sparring itu membuat sedikitnya banyak masalah bagi tuan muda. Bukankah itu cuma anak-anak berkelahi? Kenapa? Berkelahi juga harus aku mengalah padanya. Aku justru harus berterima kasih pada Jiang Heng. Kalau bukan kerana tatapan meremehkan itu dan sindiran dingin itu, aku tak akan memaksakan diri menggali potensiku hingga jadi seperti sekarang. Kalau begitu, kalau kau mau berterima kasih padaku, ya berikan saja rumput vulkanik itu padaku. Memberikannya padamu, itu mau kuberikan kepada Nona Fang Qianyu. Nona Fang, ikut aku kembali ke Kyoto. Aku menolak. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawamu sekarang hanyalah rumput vulkanik 10,000 tahun ini. Dan di seluruh Daxia, hanya ada satu saja. Dan itu ada di tanganku. Apa? Qianyu ternyata sekuat itu? Jiang Heng, benarkah apa yang dia katakan? Jangan dengarkan omong kosong si brengsek itu. Dia tidak tahu apa-apa. Tubuh suanyanmu itu terbentuk karena kutukan kita sebagai pasangan dendam 9 kehidupan. Apa? Pasangan dendam 9 kehidupan. Benar. Jiang Heng, sepertinya kamu tidak memberitahu mereka apapun. Jika Nona Fang tidak melepaskan kondisi Xuanyin itu, dia pasti mati dalam 7 hari. Apa yang kau bilang? Jiang Heng, apakah itu benar? Di hatiku hanya ada Jiang Heng. Meski harus mati pun, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Aku pernah berjanji padamu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Nona Fang, meskipun Jiang Heng adalah murid Lu Banxian, identitas tuan muda kami, baik status maupun kultivasinya, tidak kalah darinya. Belum lagi, keluarga kami yang telah berdiri ribuan tahun adalah kekuatan besar. Semua itu tidak penting bagiku, Jiang Heng. Jangan buru-buru pergi. Rumput vulkanik itu ada di sana, bukan? Shangguan Ji, waktu kecil kau pernah kupukul sampai kabur ketakutan. Sekarang, ku beri kau satu kesempatan. Mari kita adu kemampuan. Adu apa? Keluarga Shangguan kami turun-temurun berlatih bela diri. Kami tidak bisa mengobati penyakit, apalagi meramal nasib. Kalau begitu, kita adu hal yang paling kau kuasai. Kau yakin? Aku yakin, berarti kau sedang cari mati. Fang Tong, hati-hati. Jangan meladeninya. Ya, ayo cepat kita cari lagi. Aku yakin kita pasti bisa menemukan yang kedua. Percayalah padaku, Jiang Heng. Pedang itu tak mengenal ampun. Kalau mau bertarung, boleh saja. Tapi harus tanda tangan surat hidup umati dulu, supaya nanti Lu Bangshan tidak datang menuntut. Baik. Kamu yakin? Do Crusoe God of the Seng. Tentu saja. Kalau saja orang itu tidak begitu nekat tadi malam, aku sudah bisa mengalahkannya dengan satu tangan.
Baiklah, Fang Qianyu. Selagi aku tidak ada, kamu berani. Sudahlah, nanti kita hitung urusannya. Sudah selesai berunding? Surat hidup mati ini. Berani tidak kamu tanda tangani? Kenapa aku harus takut? Tapi pertarungan harus ada taruhannya. Kalau aku menang, kalian harus menyerahkan rumput gunung berapi itu pada kami. Bagaimana? Kalau kamu kalah, maka Fang Qianyu jadi milikku. Tidak bisa. Fang Qianyu itu manusia, bukan barang. Tidak bisa dijadikan taruhan. Ganti yang lain. Ganti? Apa yang ada padamu yang bisa menarik minatku? Lihat penampilanmu yang lusuh itu, padahal kamu murid dari seorang ahli setengah dewa, tapi berpakaian seperti pengemis. Kalau begitu, bagaimana dengan diriku sendiri? Apa maksudmu? Kalau aku kalah, aku akan jadi menantu masuk sekaligus budak bagi keluarga Shangguan. Bagaimana? Jiang Heng. Kalau itu sudah keputusanmu, maka taruhannya harus ditulis jelas di surat hidup mati. Jangan sampai kamu ingkar nanti. Sepertinya kamu yakin sekali tidak akan kalah. Jiang Heng, kamu benar-benar terlalu percaya diri. Sejak kecil aku berlatih bela diri dan terus meningkatkan kemampuan kultivasiku. Sekarang aku sudah menyentuh ambang setengah badi. Dan kau hanyalah orang yang gagal melewati tribulasi lalu jatuh menjadi manusia biasa. Dengan apa kamu mengalahkanku? Kurangi omong kosong. Ayo mulai. Kalian mundur agak jauh. Jangan sampai terluka. Jiang Heng, hati-hati sekali. Jangan beri dia belas kasihan. Hajar dia sekeras mungkin. Biarkan kau melihat langsung ilmu pedang dugu, warisan keluargaku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Mampus kau. Setengah immortal? Ini tidak mungkin. Bukankah kau gagal melewati tribulasi? Bagaimana mungkin kau punya kultivasi setengah immortal? Sudah aku bilang sejak awal. Setelah aku dan King Yu berhubungan berkali-kali, kultivasi setengah immortalku sudah sejak lama pulih. Omong kosong. Tubuh Xuanyan belum terbuka. Seharusnya itu tidak berdampak sebelumnya. Kau salah. Bagiku, apakah segelnya terbuka atau tidak? Itu hanya bergantung pada berapa kali kami melakukannya. Bajingan. Dia bahkan menghancurkan rumput Dewa Api itu. Kau jelas melakukannya dengan sengaja. Benar. Memang aku sengaja. Kalau aku tidak bisa mendapatkan tubuh Xuanyan, kau juga jangan bermimpi mendapatkannya. Biar saja itu hancur. Jiang Heng, apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Surat hidup mati sudah ditandatangani. Menurutmu, apa yang akan kulakukan? Berani sekali kau. Aku sudah menyerah barusan. Kalau tadi kau mau menyerah baik-baik dan menyerahkan rumput vulkan itu padaku, mungkin aku masih akan mengampunimu. Sayangnya, kau menyentuh titik laranganku. Lepaskan aku. Siapa kau? Aku datang untuk mencari kalian. Mau cari gara-gara? Melihat pakaian yang kau pakai ini, kau jelas bukan orang baik. Rumput gunung berapi berusia puluhan ribu tahun ini. Berapa harganya? Sebutkan saja harganya, akan saya beli. Aku bisa memenuhi 3 syaratmu. Asal kau mau memberikan rumput gunung berapi ini kepada kami. Asal syaratnya, tidak melampaui batas. Akan kuberikan pada kalian. Serius? Bayangan. Siang menghilang. Ternyata memang benar. Bagus sekali. Tuan, Anda benar-benar mau memberikannya kepada kami? Kau memanggilku Tuan. Apa ada yang salah dengan panggilan itu? Lalu, seharusnya aku memanggil Anda apa? Senior, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan langsung saja. Atau Anda juga bisa melepas topeng itu. Perlihatkan wajah asli Anda. Namaku sekarang adalah Qin Fang. Senior, maafkan aku. Seharusnya, aku tidak meminta Anda melepas topeng itu. Sebagai gantinya, aku menguasai sedikit ilmu pengobatan. Aku bisa membantumu menyembuhkan wajahmu. Iya, Paman sangat baik hati. Tidak tahu siapa yang melukai sampai seperti ini. King Yun, kenapa kamu melamun? Aku merasa dia agak familiar. Qing Yun, kau sudah tumbuh dewasa. Anda, ayah, benar-benar ayah. Qing Yun, selama ini kamu pasti banyak menderita. Ayah tidak bisa menemanimu tumbuh besar. Selama bertahun-tahun ini, apa saja yang sudah kamu alami? Kenapa sampai menjadi seperti ini? Nama asli ayah King Yun adalah Fang Qin. Paman Feng, aku dengar dari King Yun bahawa Anda menghilang 10 tahun lalu. Dan hari ini Anda kembali membawa rumput gunung berapi ini. Selama 10 tahun ini, apakah Anda pergi demi mencari rumput itu untuk King Yun? Ayo kita bicarakan ini di rumah. Kakek pasti akan sangat senang melihatmu. Kami sudah mencarimu selama 10 tahun. Saya sama sekali tidak mendapat kabar darimu. Tidak. Bau. Katakan saja. Di sini. Kenapa, Paman Fang? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Paman Fang,
kondisi tubuh anda terlihat kurang baik. Berikan tangan anda. Biar saya periksa nadi anda. Jiang Heng, aku tahu kemampuanmu, dan aku juga tahu asal gurumu. Tapi aku sudah tidak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin? Jiang Heng pasti bisa menyembuhkanmu. Keterampilan pengobatannya sangat hebat. Bagaimana mungkin? Jiang Heng, sebenarnya apa yang terjadi pada ayahku? King Yun, Apa yang terjadi pada ayahku? Katakanlah, aku tidak bisa menyelamatkan penyakit Paman Fang. bagaimana mungkin tidak bisa diselamatkan? Jiang Heng, jangan bercanda denganku. Lelucon ini tidak lucu. Kamu sehebat itu? Masak? Ada penyakit yang tidak bisa kau sembuhkan? Qing Yun, ini bukan salah Jiang Heng. King Yun, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Aku baru saja bertemu ayah, dan kau bilang dia akan mati. Bagaimana aku bisa tenang? Qing Yun, aku tahu, ini sulit, tapi kau harus tetap tenang. Ayah masih harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sekarang aku akhirnya bisa melihatmu, dan rasanya napasku juga sudah hampir habis. 10 tahun yang lalu, aku tanpa sengaja menemukan bahwa Zhong Yuming menggunakan teknik penyegelan pada Qing Yun. Zhong Yuming sudah kembali ke Haicheng. Kalian harus benar-benar berhati-hati. Hanya Jiang Heng yang bisa melindungimu. Paman Feng, Tenang saja, aku pasti akan menjaga Qing Yun. Bagus. Kau harus memperlakukan putriku dengan baik. Kalau tidak, meski aku sudah di bawah tanah, aku tetap tidak akan melepaskanmu. kakak senior, bersembunyi begitu lama, kenapa hari ini berani muncul? Mah, aku sudah mencapai puncak tingkat setengah dewa. Tinggal selangkah lagi menuju tingkat dewa di dunia. Kenapa aku tidak berani kembali? Puncak setengah dewa. Siapa yang tak bisa mengatakannya begitu? Adik saya perguruan juga tampaknya ada kemajuan. Kakak senior, bakatku memang tak sebaik punyamu, tapi jalan sesat bukanlah jalan benar, takkan bisa berjalan jauh. Pik, meski jalannya sempit berliku, aku tetap akan menjadikannya jalan menuju langit. Aku akan membuat guru mengerti bahwa beliau telah buta dan memilih orang yang salah. Bicara lebih banyak tak ada gunanya. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit dan menyingkirkan kejahatan demi rakyat. Dengan kemampuanmu, adik saya perguruan, hari ini kau benar-benar membuatku terkejut. Tidak buruk, lumayan. Biarkan kau mencoba karya terbaikku selama 10 tahun ini. Rakun Wanji. Tolong, guru, mohon berikan obat penawar. Guru, penawarnya pasti masih ada kan? Guru, jangan bercanda begitu. Guru, tolong keluarkan saja penawarnya. Rakun Wanji ini sudah tak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Guru, aku selalu setia padamu. Mengapa kau melakukan ini? Murid baikku, patuhlah dan jadilah makanan bagi Rakun Wanji. Kau hanya bisa menekan racunnya sementara waktu, takkan bisa menetralisirnya. Pada akhirnya, kau hanya bisa mati perlahan. Menyerahlah, adik seperguruan. Jika kau memberikan teknik jarum terbang guru kepadaku, aku bisa membiarkan muridmu Jiang Heng hidup. Tidak mungkin. Bahkan guru dulu tidak pernah mengajarimu teknik jarum terbang. Aku sendiri tentu mustahil mengajarimu. Apa nyawa muridmu lebih cungyau daripada teknik jarum terbang? Kebenaran dan kejahatan tidak mungkin berdiri bersama. Adik seperguruan, apa yang kau lakukan? Meski aku harus menghancurkan seluruh kultivasiku, aku tetap akan membunuhmu. Ken Pandai, 100 tahun kultivasi, kau benar-benar rela mengorbankannya. Asal bisa memekkanmu, kehilangan satu nyawa pun tak sama. Zhong Yuming, terima seranganku. Adik seperguruan, kau masih sama bodohnya. Kau pikir aku akan menahan seranganmu? Kau sudah terkena. Rakun Wanjie, milikku. Tinggallah menunggu mati secara perlahan. Dan aku hanya perlu menunggu untuk muncul semu. Kau. Guru, anda terluka. Aku tak bisa. Zhong Yuming menimpakan racun Wanji miliknya padaku. Racun Wanji? Guru, anda tidak bisa menetralisir racun ini? Racun itu ditopang oleh ratusan ribu jiwa manusia, terlalu keji dan berbahaya. Hanya seorang dewa bumi yang bisa menetralkannya. Muridku, gadis ini adalah orang yang kuminta untuk kau cari itu. Ya? Terompet Luban. Hei, Guru. Oh iya, aku dan King Yun sudah melakukan kultivasi ganda
Tapi kenapa kultivasiku tidak meningkat sedikit pun? Murid, kau kira Dewa Bumi itu seperti kubis di pasar yang bertebaran di mana-mana? Kemunculan terakhir seorang Dewa Bumi itu terjadi 500 tahun yang lalu. Dengarkan baik-baik. Kultivasi ganda dengan tubuh Xuan Yin hanya memberimu kesempatan untuk menembus batas, bukan jaminan kau pasti berhasil. Lalu harus bagaimana? Teruskan saja kultivasimu. Kalau kau gagal menjadi Dewa Bumi, maka semua orang di rumah kita akan mati. Iya. Iya apa? Jelaskan yang benar. Seriwet sekali. Pelajari baik-baik sesuai buku ini. Oh ya, dan masih ada ini. Kalau kamu lelah, makanlah sesuatu untuk memulihkan tenaga. Anda ternyata membawa barang seperti ini setiap saat. Saya jadi ragu pada watak Anda. Jangan banyak omong, cepat pergi. Adik seperguruan, aku datang mencarimu. Tidak baik. Zhong Yuming datang. Kalian cepat sembunyi. Orang biasa, kalau terkena racun Wanji, pasti tidak akan selamat. Cepat, sembunyi. Sekarang, aku hanya bisa keluar dan berusaha mengulur waktu. Sisanya tergantung apakah muridku bisa menembus tingkat Dewa Bumi. Cepat. Adik seperguruan, aku kira kau sudah berhasil menjadi Dewa Bumi. Mana mungkin berhasil? Bukankah tubuh Xuan Yin ada di kamarmu? Apa kau tidak mencoba melakukan kultivasi ganda dengannya? Yang kau katakan itu omong kosong belaka. Tubuh Xuanyan itu, gadis itu adalah wanita muridku. Aku manusia, bukan binatang. Sudah di ujung maut, masih bicara soal moral? Apa gunanya batas itu? Adik seperguruan, inilah kenapa kau tidak sebanding denganku. Sepertinya ini juga alasan Shifu memilihku, dan bukan memilihmu. Berani sekali kau menyebut si buta itu di hadapanku. Setelah kubunuh kalian, akan kuukir kuburannya dan menghancurkan jasadnya sampai jadi debu. Sombong sekali. Adik seperguruan, kekuatanmu jauh menurun. Sepertinya rakun Wanji milikku sudah bekerja. Saat racunnya terus bereaksi, tanpa aku menyentuhmu pun, tubuhmu, hatimu, dan jiwamu akan merasakan siksaan yang paling mengerikan. Itu rasa sakit yang bisa membuat orang mati perlahan. Selain meridian jantung, semua meridian lainnya sudah terkikis oleh racun ganas, mungkin dia tak akan bertahan lama. Kau masih ingin bertarung mati-matian, padahal kau sudah terkena racun Wanji milikku? Jurus ini pun bisa kuterima. Zhong Yumian, siapa berbuat jahat terlalu banyak, akan binasa sendiri. Dosa besar yang kau lakukan di Nanjiang, sekarang waktunya kau menanggungnya. Menanggung dosa? Puluhan ribu orang desa pegunungan itu, apa mereka pantas disebut manusia? Benar-benar tak bisa diselamatkan. Jiang Heng, jangan terlalu cemas. Bagaimana aku bisa tidak cemas? Guruku sudah keracunan sejak awal, sekarang malah disegap oleh anjing tua itu lagi. Apa pula? Pemutus ki. Itu, aku sama sekali tak merasakannya. Tidak bisa, aku harus keluar menyelamatkannya sekarang. Kau harus tenang. Kalau kau keluar sekarang, semuanya akan hancur dan semua orang akan mati. Aku juga. Jiang Heng, jangan putus asa. Aku percaya padamu. Sejak pertama kali aku melihatmu, tak ada yang tak bisa kau lakukan. Kau ini calon setengah dewa. Aku yakin kau pasti bisa. Tapi aku tak merasakan sedikit pun aliran Qi. Semua benda di sini sudah aku coba. Dalam legenda, tubuh Xuanyin pernah membantu Kaisar Kuning mengalahkan Ciyu, bahkan mengajarinya teknik yin yang dan cara menjaga hidup. Aku mengerti. Mengerti apa? Harus aku yang mengambil inisiatif. King Yun, aku sudah merasakan sedikit aliran Qi. Aku tahu, tubuh Xuan Yin ada di dalam ruangan ini. Begitu kau mati perlahan karena racun, aku akan menikmati tungku ini sendirian. Saat itu tiba, siapa lagi yang bisa menandingiku? Di seluruh Daxia, akulah yang tertinggi dan tak tertandingi. Sepertinya kau sama sekali tak memedulikan ajaran guru. Ajaran? Semua itu cuma omong kosong basi. Kata-kata kosong tanpa makna. Sepertinya kau sama saja dengan orang tua itu. Kaku dan menggelikan. Pantas saja dia bisa memilihmu. Zhong Yumian, di dunia ini ada orang yang berani menegakkan kebenaran, orang yang membela rakyat, dan orang yang melindungi keluarga serta negara. Tapi kau,
Kau memilih menutup mata terhadap semua ini, makanya kau tak bisa membedakan mana benar mana salah, tanpa moral, juga tanpa rasa tanggungjawab besar. Kau seperti serangga musim panas yang takkan faham apa itu es. Cukup omong kosongnya. Sekarang akan kubunuh kalian berdua, guru dan murid. Adik seperguruan, terimalah ajalmu dengan tenang. Akan kubuat kau mati cepat. Jangan bermimpi. Tampaknya racun sudah mulai menggerogoti meridianmu. Adik seperguruan, rasanya sangat menyiksa, bukan? Jika kau bertemu guru nanti, sampaikan satu pesan dariku. Dia salah memilih penerus. Seseorang sedang mencoba menembus batas tingkat dewa. Tidak, itu mustahil. Bokah keparat ini. Akan kubunuh kau dulu. Dewa di alam dunia. Setengah dewa sepertiku ni kualitasnya tidak main-main. Sekali loncat langsung sampai, menjadi dewa di alam dunia. Guru, biar ku tahan dulu nyawamu. Setelah kurus anjing tua ini, baru akan kuobati kau. Murid baik. Guru, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Muridku, naskah tulisan tangan yang kuberikan padamu, jangan sampai kamu rusaknya. Itu satu-satunya salinan yang kumiliki. Dasar orang tua tak serius. Tidak bisakah kau memikirkan hal yang penting sedikit saja? Muridku sehebat ini. Aku masih harus mengurus urusan penting. Ia juga. King Yun, bantu pegangi guru dulu. Aku usir dulu granat di tangannya itu. Baik. Kau, bocah, benar-benar sudah jadi dewa bumi. Kenapa dengan Dewa Bumi? Aku sudah menyerap kekuatan 2 murid bodohku. Belum tentu aku kalah darimu. Kau kira ini pelajaran matematika. 1 tambah 1 bisa lebih besar dari 2. Kau nggak makan ya? Pakai tenaga. Sombong. Ini, Naman Santono. Bagaimana mungkin? Kak, Jiang Heng memang hebat. Kalau hebat, itu juga berkat aku. Baik. Kau yang besar, aku yang kecil. Aku nggak mau rebutan sama kamu. Apa sih yang kamu omongin? Apa maksudnya kamu kecil? Kakek Lu sudah menyetujuinya. Lu Bangsian, kau. Ayah, sudah. Aku ini orang terluka, pasien. Kalian berdua jangan ribut lagi. Kalian ini, baiklah. Kamu sudah cukup bertarung. Sekarang, Selamatkan nyawaku. Baru aku biarkan kamu hidup. Atas dasar apa? Jiang Hao, selamatkan aku. Kalau tidak, kita sama-sama hancur. Yang di tanganmu itu racun, Wan Jie. Betul. Kraus, di belakangmu semua orang biasa. Kalau terkena racunku, mereka pasti mati. Kamu pun tak sempat menolong. Coba saja. Jiang Hao, jangan paksa aku. Memaksa kamu kenapa? Baik. Selain kamu, semua orang di sini akan jadi korban bersamaku. Ini. Bagaimana mungkin? Dewa, bumi, bahkan 10.000 racun pun bisa disembuhkan. Benda busuk yang kau tempa dengan ratusan ribu nyawa manusia ini, kalau bukan ilmu sesat, apalagi? Tidak mungkin. Sekalipun kau seorang dewa bumi, rakun Wanjieku mustahil tidak berefek. Kalau begitu, biar aku kirim kau ke akhirat. selesai. Guru, sekarang aku akan mengobati anda. Dendam bertahun-tahun ini akhirnya berakhir juga. Arwah guru di surga akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Guru, jangan terlalu menyalahkan sesepuh kami. Walau saat itu sesepuh tidak mengusirnya dari perguruan, atau bahkan tidak pernah menerimanya sebagai murid, orang macam dia tetap tidak akan jadi apa-apa. Benar juga, kalau begitu cepatlah, aku masih ada urusan penting nanti. Urusan penting? Ya. Urusan penting. King Yu, maukah kau menikah denganku? Pria tampan dan gagah ini, si dewa bumi muda yang ahli pengobatan dan perhitungan. Aku bersedia. Lalu aku bagaimana? Fei, guru akan membawamu untuk mulai kultivasi. Ayo pergi. Baik,